Oke teman-teman ya, jadi kita bisa mulai sembari yang lain juga masuk. Ini masih ada, saya lihat masih ada beberapa. Sangat senang sekali melihat antusias teman-teman ya. So, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Semoga kabarnya semua dalam keadaan yang baik, sehat, tetap semangat. Walaupun besok Senin ya, udah back to reality. Kalau yang kerja besok kembali bekerja, kalau yang kuliah besok kembali kuliah, kalau yang mungkin ada bisnis atau ada kegiatan lain juga bakal hektik banget kalau di hari Senin gitu ya. Tapi it's okay. Malam ini sebelum menuju ke hari Senin besok kita belajar dulu nih ya, dan juga sharing tentang satu topik yang tadi disampaikan sama ketua atau founder juga, bahwa ini sesuatu yang seringkali kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, juga tentang kondisi-kondisi seperti rasa insecure, kecemasan, maupun perasaan-perasaan overthinking di dalam lingkungan pekerjaan maupun di kesehariannya, seperti itu. Nah, jadi saya senang banget di sini kurang lebih ada 146, mungkin nanti akan terus bertambah juga. Thank you banget. Katanya saya dapat bocoran nih dari panitia kalau pesertanya tuh dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, mungkin pekerjaan atau aktivitas saat ini, dan tentunya ini menjadi ajang untuk bersilaturahmi dan saling mengenal satu sama lain gitu kan. We never know apa yang kita sampaikan ini bisa diimplementasikan oleh orang lain, dan itu menjadi sebuah hal-hal yang menjadi berbuah kebaikan gitu kan ya. Apalagi kalau bisa untuk memberikan manfaat satu sama lain, seperti itu. Oke, kita nanti untuk di sesi ini santai saja, nanti akan tadi dipandu sama Kak Dandi ya selaku moderator, dan juga teman-teman nanti santai aja. Kalau ada teman-teman di sini yang mau bertanya, mau sharing, nanti akan dipandu sama Kak Dandi, dan tidak perlu ragu, tidak perlu overthinking, memikirkan bagaimana pertanyaannya, dibuat santai aja, karena ini sesuatu yang sangat relate dan juga sangat berkaitan sama kehidupan kita, karena setiap hari kita merasakan ini dan melalui juga berbagai macam dinamika dalam kehidupan, berbagai macam problem yang kayaknya agak-agak ini ya, mengusik gitu kan ya, seperti itu. Oke, so tadi sudah dikenalkan sama Dandi dan teman-teman, bahwa kembali saya memperkenalkan, jadi saya Aisyah, teman-teman panggil Aisyah, Ai, dan seterusnya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai salah satu analis strategik PMO di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dan juga sebelumnya di 2 tahun terakhir ini menjadi duta kesehatan mental ILMP. Jadi beberapa kali memang mendapat kesempatan untuk sharing dan juga mengedukasi masyarakat Indonesia maupun teman-teman di sekitar saya tentang pentingnya menjaga dan merawat kesehatan mental. Dan di bagian bawah mungkin ya data-data dan juga prestasi pendukung saya selama saya professional job maupun juga ketika saya mahasiswa. Jadi lumayan lah ya, deket lah kita jaraknya di sini juga. Saya 2 tahun yang lalu juga sebagai mahasiswa juga turut aktif untuk mengikuti berbagai komunitas gitu, komunitas, organisasi ya, ambis lah gitu kan ya, dan juga menjadi professional speaker, coach maupun fasilitator dalam beberapa concern ataupun topik berkaitan dengan self development, mental health, public speaking, dan macam-macam kayak gitu. So ini pengenalan singkat, semoga kita makin akrab, semoga saling mengenal satu sama lain, nanti ke depannya ketika ada event kita bisa saling berkoordinasi. Oke, so teman-teman sebelum saya mulai, karena saya sampaikan tadi nih, kalau forum ini forum yang sangat informal, santai aja, kita saling sharing, terbuka satu sama lain, yang mau bertanya, mau sharing, mau curhat, mau cerita, silahkan. Nah, saya membuka dulu supaya kita saling mengenal satu sama lain, kita berbagi dulu nih tentang masalah dalam kesehatan mental yang mungkin teman-teman biasanya hadapi di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di persahabatan, di tetangga, di mana keluarga dan sebagainya. Silakan. Saya minta bantuannya untuk menggunakan room chat yang ada di Zoom ini, karena kan kita jumlahnya cukup banyak nih, ya kan, 158 kurang lebih seperti itu, di mana teman-teman kalau kita bagi untuk menjadi breakout room kan terlalu banyak. Jadi gunakan chat room-nya yang ada di Zoom masing-masing untuk mengetik. Silakan diketik mungkin 1-2 kalimat tentang masalah kesehatan mental yang mungkin teman-teman pernah alami maupun pernah melihat atau mengobservasi rekan, kawan, sahabat, keluarga yang lain tentang isu kesehatan mental ini. Boleh? Kita mungkin nunggu di room chat. Silahkan dipikir-pikir dulu 1-2 menit, apa ya biasanya ya yang masalah kesehatan mental yang saya rasakan. Silahkan diketik aja, tidak ada yang salah maupun yang benar ya. Oke, wow, ini agak banyak ya, lengkap ya. Ada depresi, ada anxiety itu berarti ada disorder pada kecemasan, ada seasonal affective disorder, ada seasonal depression. Wow, ini sampai membahas sebuah ini ya, disorder dalam kesehatan mental, depression, dan seterusnya gitu.
Yang lain mungkin yang anxiety, oke, boleh, kecemasan. Kadang-kala merasa pesimis, kemudian ada overthinking, insecure, temperamental, mungkin yang berkaitan dengan regulasi emosi, ada yang menjawab bipolar, oh ini sudah sampai pada gangguan dan sebagainya ya, udah diagnosa dengan oleh profesional atau ahli. Depresi, ada OCD, obsesif kompulsif disorder gitu kan ya. Depresi, overthinking, anxiety, dada berdebar-debar, badan tegang. Oh ini berarti ada efek pada fisik gitu, ada impact-nya. Saat ini saya merasa semua orang tidak suka dengan, sebentar saya baca sedikit. Saat ini saya merasa semua orang tidak suka dengan saya, dan saya takut memulai pergaulan. Oke, mungkin ada indikasi terhadap lingkungan sosial ya. Kemudian kita komen, ada stres, ada minder, berkaitan dengan rasa percaya diri yang mungkin sedang low of self-confidence, gangguan kecemasan dan depresi, overthinking, sekali lagi ada insecure, ADHD, oke. Ada stres, ada ekstrovert tiba-tiba introvert dan seterusnya. Coba saya scroll lagi. Wah, ini luar biasa teman-teman, aktif banget ya. Terima kasih. Self harm. Ini juga ada yang self harm ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat atau pernah mungkin mendengarkan kasus tentang bagaimana orang melukai dirinya sendiri, padahal secara logika kan itu sakit gitu kan, tapi orang really ada kenyataannya memang seperti itu gitu kan. Merasa was-was, takut, tertekan, susah dalam mengambil keputusan. FOMO, oke, kemudian kecemasan, negative thinking, tidak enakan, bla bla, cinta bertepuk sebelah tangan. Ini masalah asmara nih ya. Oke, dikit-dikit curhat gak apa-apa. Trauma, bullying, verbal insecure, ada kecemasan. Coba kita lihatnya, capek ngobrol, panic attack ya, serangan panik pada saat kondisi tertentu, selalu takut, trauma, merasa bersalah dan sebagainya. Oke, pikiran tidak stabil. Oke, wow, luar biasa. Mungkin ada sekitar 20-30 orang yang sudah memberikan komentar tentang apa saja masalah kesehatan mental, dan I know that is real gitu kan. Itu eksis di dalam kehidupan sehari-hari kita. It's happening, teman-teman. Meskipun mungkin somehow ada beberapa orang yang mencoba menolak kondisi itu. Merasa bahwa apaan sih membahas tentang kesehatan mental? Apaan sih kok terlalu ini sih, terlalu apa ya? Terlalu manja sih bahas kesehatan mental, padahal kan mental health is matter. Oke, saya melihat Teddy ada angkat tangan, raise hand, mau nyampein sesuatu, Kak Teddy? Boleh disampaikan juga loh. Atau mungkin tertekan, mungkin salah tekan atau apa. Silakan ya. Oke, sering dibully, tertekan, pendam sendiri dan sebagainya. Oke, so teman-teman, thank you very much yang sudah berpartisipasi mengisi room chat, dan saya senang banget karena rame, artinya teman-teman fully take attention for this session, so kita bisa belajar lebih lanjut tentang bagaimana mental health dan bagaimana supaya bisa mengatasi tadi overthinking, anxiety, or maybe insecurity, dan juga kondisi-kondisi psikologis lainnya. Oke, so teman-teman, jadi kalau kita udah tahu, kita sekarang belajar dulu sedikit tentang mental health ya. Nah, kalau kita bicara soal mental health, kita akan bicara soal bahwa kesehatan mental atau mental health ini kondisi kesejahteraan seseorang secara psikologis atau secara mental. Jadi kesejahteraannya itu dilihat dari kondisi psikologisnya. Kalau kesehatan fisik, kondisi sejahteranya dilihat dari fisiknya. Misalnya kalau fisik ya mungkin badannya bugar gitu kan ya, tidak ada luka pada tubuh dan sebagainya. Cuman agak sedikit challenging untuk melihat kesehatan mental, soalnya kan dia tidak terlalu nampak secara konkret di depan kita bagaimana sih bentuknya mental health itu. Adakah orang yang tahu bagaimana isi hati seseorang? Adakah yang tahu bagaimana kegalauan hati ini dan juga rasa insecure hati ini terlihat kasat mata di depan orang? Tidak, beda sama luka di badan. Kita jatuh dari sepeda, jatuh dari apa dan sebagainya, kelihatan oh ini adalah luka dan sebagainya. Itu nampak dan langsung diobati. Nah, di mana ketika mental ini, ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, kemudian mampu untuk mengelola stres yang dimiliki, serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. So this is definition from WHO dan juga definisi umum yang sering kita gunakan, bahwa mental health itu bicara soal bagaimana kita aware dan sadar dan kita menyadari our competencies, our skill, kemampuan kita. Kan? Kemudian kita juga mampu untuk mengelola stres maupun problem, mungkin mengatasi beberapa problem-problem dalam hidup yang cukup sederhana. Dan juga terakhir yang bisa kita highlight adalah kita mampu beradaptasi secara sosial dengan baik di lingkungan sekitar kita.
Misalnya ke tetangga, keluarga, kemudian sahabat, atau di lingkungan pekerjaan kita, lingkungan kampus kita, dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Wah, ini sangat kompleks juga ya. Nah, kalian bisa ngecek sendiri di masing-masing apakah saya sudah memenuhi seluruh definisi yang disampaikan oleh WHO tentang mental health atau sebenarnya masih ada yang kurang nih. Nah, yang tahu siapa ya? Kita masing-masing. Seperti itu. Oke, sekarang kita bicara soal fakta dulu ya teman-teman, bahwa pada dasarnya kenapa sih kesehatan mental itu penting? Mari kita coba lihat data dulu supaya teman-teman lebih melek terhadap apa yang menjadi realita di Indonesia. So, di Indonesia ada sekitar 14 juta orang, atau mungkin kita ambil 6% yang berusia di atas 15 tahun, berarti kurang lebih usianya mungkin remaja menuju remaja ya, mengalami gangguan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Dan ini it's real, bahwa ini memang happening, meskipun mungkin kita melihat orang kok baik-baik aja ya, tapi ternyata kan data mengatakan bahwa ada yang banyak yang mengalami gangguan mental emosional, yang mungkin kurang mampu untuk meregulasi emosinya, sehingga berdampak pada komunikasinya secara sosial. Yang kedua, hanya sementara itu hanya 249 dari total 445 rumah sakit atau RS umum yang mungkin ada di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun di tingkat yang lebih pusat di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. Mungkin teman-teman di sini dari berbagai daerah pernah melihat, kok saya mau melakukan konsultasi psikologi tapi kok tidak ada poli jiwanya. Saya mau melakukan konsultasi maupun pelayanan psikologi kok tidak ada dokter atau psikiatrinya. Jadi it's happening bahwa ternyata belum mencukupi nih profesional kita untuk bisa memberikan pelayanan terhadap kesehatan jiwa, sementara kasus semakin bertambah. Ya, mungkin kita kasih analogi bahwa kalau orang sakit, penyakitnya banyak banget nih, tiba-tiba orang sakit datang ke rumah sakit, tapi dokternya kurang dalam hal jumlahnya, kurang untuk bisa menangani si sakit yang tadi. Mungkin kalau kita flashback lagi pada saat kondisi pandemi di 2 tahun sebelumnya, yang dimana kayak rumah sakit itu full karena kekurangan juga tenaga kesehatan, soalnya memang pasien lagi membludaknya. Nah, sama seperti ini, mungkin banyak juga yang mau menceritakan sesuatu, melakukan konsultasi, tapi memang secara tenaga kesehatan memang masih belum mumpuni atau jumlahnya masih minim. Terus ada juga fakta yang ketiga, bahwa WHO itu mencatat ada 40 juta orang di dunia saat ini menderita gangguan mental, dan hampir 1 juta orang melakukan bunuh diri tiap tahun, di mana hitungannya bisa saja menjadi 40 detik satu orang bunuh diri. Ini juga agak sedikit kita worry juga ya, khawatir bahwa ternyata kecenderungan orang melakukan melakukan bunuh diri, self suicide ini happening gitu kan, terjadi di sekitar kita. Entah itu karena masalah pribadi, masalah keluarga, pekerjaan, atau mungkin kondisi-kondisi internal lainnya yang kita juga sendiri tidak tahu, karena kita nggak tahu masalahnya orang masing-masing seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana coba untuk lebih aware kalau ada teman-teman kita yang memiliki indikasi ingin bunuh diri. Sebisa mungkin kita mencoba menghubungkan dia kepada para profesional. Jangan sampai kejadian baru kita menyesal. Teman saya misalnya seperti apa ya. Jadi makanya kenapa kemarin ataupun beberapa tahun yang lalu itu pada saat perayaan Hari Kesehatan Mental Dunia, itu WHO pernah juga mengangkat tema tentang bagaimana mencegah orang bunuh diri gitu. Sampai kita ada gerakan untuk saat mengajak orang ya, maksudnya mengajak teman-teman kita untuk bisa lebih aware terhadap kesehatan mental. Dia mengajak kita semua masing-masing untuk ke keluarga kita supaya kita bisa menjaga dan merawat kesehatan mental kita, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman di sini juga ada data bahwa prevalensi gangguan jiwa berat, berarti ini mungkin yang berat itu seperti kayak skizofrenia. Skizofrenia ini apa? Mungkin ada beberapa di sini yang latar belakangnya bukan dari psikologi. Jadi skizofrenia ini adalah kondisi di mana teman-teman biasa menggunakan istilah umumnya di masyarakat itu kayak orang gila, gitu kan ya. Biasa kita menyebutkan mungkin kalau kita di jalan atau ketemu orang, kok ada orang gila, itu bahasa umumnya. Tapi sebenarnya bahasa medisnya atau yang kita sering pakai di dunia psikologi adalah skizofrenia. Ada nama dan sebutan untuk kondisi itu. Yang jumlahnya mencapai 400.000 orang. Terus kalau presentasinya berarti 14,3% diantaranya atau 57.000 orang pernah atau saat ini sedang dipasung. Nah, ini juga reality yang perlu kita melek juga, bahwa banyak berarti ternyata bisa disimpulkan bahwa orang-orang punya gangguan secara mental ternyata belum tentu mendapatkan perawatan atau intervensi yang tepat
justru mungkin karena keluarganya malu atau marah sama kondisi atau kecewa dengan kondisi anaknya, makanya mungkin tidak justru harusnya dibawa ke pelayanan kesehatan, tapi tidak dibawa ke situ dan bahkan justru ke pasung dan ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah beban dari si anak yang menderita skizofrenia itu. Gitu dan ini terjadi karena mungkin kita keluar kalau kita Indonesia kan memang kecenderungannya kan masih sangat ini kan masih sangat erat dengan budaya dan juga stigma-stigma yang melekat tentang gangguan kejiwaan itu ada yang pernah saya baca juga ya berita-berita bahwa gangguan kejiwaan atau orang yang tadi kita sebut kayak orang gila itu biasa diindikasikan dengan orang-orang yang mungkin ada gangguan secara spiritualitas, ada hubungannya dengan spiritualitas, ada hubungannya dengan ruh-ruh jahat dan sebagainya, adalah hal-hal seperti itu. Oke, padahal kan sebenarnya ada pembelajaran medisnya yang bisa kita cari logikanya untuk disembuhkan. Karena skizofrenia ini memang even though tidak bisa sembuh secara 100%, but kita bisa tolong dia untuk meringankan bebannya selama dia menderita skizofrenia ini. Dengan ada obat, psikoterapi, konseling, dan banyaklah yang bisa dijelaskan oleh orang-orang di bidang medis. Seperti itu. Dan juga orang-orang yang berprofesi sebagai psikolog. Oke? Ini mungkin baru 4 ya. Kalau teman-teman nanti membaca lagi beberapa artikel, it's okay, silahkan bahwa memang pada dasarnya mental health is matter. Ya, kenapa? Karena mental health ini bagaimana kondisi psikologis kita sangat mempengaruhi juga bagaimana behavior yang keluar nantinya, yang kelihatan di masyarakat. Kalau kita mungkin lagi sedih, lagi galau, pasti kan kita juga jadinya malas-malasan, lagi loyo-loyo, atau tidak bersemangat, atau mungkin tidak konsen mengerjakan pekerjaan kita. Karena mungkin lagi banyak pikiran, lagi overthinking, lagi kondisi lagi tidak stabil dan seterusnya. Coba kebalikannya, kalau kita lagi happy, kita lagi meraih sesuatu, kita lagi senang, ya kita juga bersemangat. Makanya itulah yang disebut dengan kondisi psikologis itu sangat memberikan pengaruh terhadap behavior kita. Makanya kenapa mental health is matter. Jadi teman-teman di sini mindsetting kita adalah selain kita menjaga fisik kita dengan berolahraga, makan teratur, menjaga fisik kita, tidur dengan teratur, tolong juga untuk selalu diisi recharge juga energi secara mentalnya. Nanti dengan cara apa? Nanti kita akan ada di slide-slide terakhir untuk tips dan triknya. Ya, kita bicara dulu tentang problem dan masalah di awal. Di awal udah bahas masalah ya, apalagi teman-teman tadi udah banyak banget juga yang cerita tentang kondisi kesehatan mental. Beberapa contoh yang sering terjadi. Oke, lanjut sedikit lagi teman-teman bahwa terkait dengan profesi, bahwa ternyata memang ada fakta bahwa hanya ada 600-800 psikiater di Indonesia. Oke, seorang psikiater profesional terlatih itu menangani 300.000 sampai 400.000 orang, sebanyak 70% dari seluruh psikiater berada di Jawa, dan 40% orang itu bekerja di Jakarta. Satu psikiater melayani 300.000 orang, bayangkan. Ini kalau kita bayangkan kayaknya datanya sudah sangat tidak sebanding ya, jadi satu psikiater harus melayani 300.000 orang, itu terlalu jomplang, terlalu jauh kesenjangannya, sehingga pasti akan kewalahan dan tidak optimal, seperti itu. Makanya memang sekarang pemerintah sedang mengajak orang-orang atau para lulusan-lulusan psikologi untuk melanjutkan pendidikan untuk jadi psikolog maupun orang di kedokteran untuk mengambil jurusan di bidang kejiwaan atau sebagai seorang psikiatri gitu. Oke. Kemudian hanya ada 1.143 clinical psychologist di Indonesia dan terpusat hanya di Jawa. Nah, ini juga ada beberapa isu tentang Jawa sentris. Jadi banyak isu-isu psikologis yang ada di desa-desa terpencil di ujungnya Indonesia, yang ada di perbatasan atau mungkin wilayah-wilayah yang mungkin bukan masuk dalam wilayah kota, itu yang tidak mendapatkan pelayanan secara psikologis. Padahal isu-isu di daerah juga menurut saya juga cukup banyak ya. Yang pernah saya dengar kalau isu-isu daerah misalnya kalau untuk remaja itu pernikahan dini, itu masih banyak yang terjadi dan itu butuh pendampingan psikologis juga. Bagaimana dia siap untuk melalui dan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian ada stigmatisasi di desa, ada kesenjangan sosial, ada tentang kemiskinan, pengangguran. Itu kan sebenarnya masalah sosial yang bukan lagi kadang-kala ya, itu mempengaruhi kondisi psikologis. Bagaimana mereka siap dengan menghadapi masalah itu. Belum lagi culture shock, belum lagi perdebatan dan juga masalah-masalah sosial yang sangat banyak. So, berarti di desa juga dibutuhkan orang-orang di bidang psikologi untuk membantu masyarakat. Oke? Nah, di sini saya mau sharing sedikit juga, mungkin ada langsung yang bertanya bahwa apa sih faktor yang menyebabkan permasalahan dalam kesehatan mental nih Kak, Nina teman-teman. Yang pertama, itu bisa saja datang dari tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau teman-teman sudah bekerja di pekerjaan, teman-teman pasti bertemu sama teman, ya ada misunderstanding, dan seterusnya. Keluarga, bisa aja mungkin ada luka-luka batin di keluarga yang belum selesai, ini terus membekas, makanya akan menimbulkan masalah-masalah dalam kesehatan mental. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada beberapa kondisi-kondisi di keluarga yang justru
anak-anak menganggap bahwa keluarganya jadi toxic, jadi namanya toxic family. Karena ada namanya toxic relationship, ada toxic friendship, persahabatan, ada juga yang kita sebut dengan toxic family, but it's true gitu, itu benar, ada juga. Karena ada beberapa orang tua yang mungkin belum siap untuk menjadi orang tua, untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada anak-anaknya. Ini it's happen, kayak gitu. Kemudian yang kedua, trauma dan kehidupan masa kecil yang kurang menyenangkan. Nah, ini berarti bisa dipengaruhi dari pengalaman masa lalu nih. Pengalaman masa lalu mungkin dulu waktu masih kecil, usia biasanya sih terjadi di usia 5 tahun. Kenapa? Karena usia 1 sampai 5 tahun itu kan usia golden age. Usia emas di mana di mana pasangan orang tua ini harus memberikan pendidikan yang sangat masif lah gitu kan ya, sangat masif dan baik kepada anaknya karena ini menjadi bekal untuk dia bertumbuh di usia berikutnya. Jadi golden age. Nah, itu kadang-kala mungkin ada kecemasan di anak yang terepres ke alam bawah sadar, belum pernah diselesaikan. Anak juga jarang cerita ke orang tua juga jarang menanyakan kepada anak apa masalah yang terjadi di sekolah, apa masalah di keluarga, apa masalah dengan teman-teman mainnya. Jadi dipendam, direpres ke alam bawah sadar seperti layaknya kayak gunung es, di mana gunung es itu yang kelihatan kan puncaknya aja kan ya. Kelihatannya sedikit banget, ternyata di dalam itu banyak sekali gunung es yang menjadi dasarnya. So masalahnya di dalam itu sangat banyak, yang kelihatan hanya 1-2 saja, atau bahkan tidak terlihat, lihatnya kayak baik-baik aja. Begitu, itu bisa jadi. Makanya kenapa biasanya kalau dalam proses konseling psikologi, itu kadang-kala itu sekolah akan bertanya bagaimana kehidupannya pada masa kecil, karena memang sangat mempengaruhi behavior orang pada saat sudah dewasa. Number 3, tidak memiliki support system. Nah, mungkin sering dengar istilah supporting system dan sebagainya, sistem-sistem yang mendukung. Sistem itu bisa dilihat dari mana? Sistem keluarga, sistem pertemanan, sistem rekan kerja di pekerjaan, sistem teman kampus atau teman sekolah di sekolah maupun di universitas gitu kan ya. Teman organisasi itu semua sistem-sistem yang ada di dalam tataran masyarakat dan kita hadir di setiap sistem itu. Ada peran-peran kita beda, peran kita sebagai anak, orang tua kah, peran kita sebagai teman, sahabat, peran kita sebagai leader, kalau kita misalnya berorganisasi, peran kita sebagai anggota misalnya, banyak kita yang memainkan banyak sekali peran di dalam hidup ini, gitu kan. Nah, kita harus memastikan bahwa kita punya support system yang baik untuk memastikan bahwa produktivitas kita itu terus terjaga dan kita selalu punya output dari setiap pertemanan itu maupun setiap hubungan itu. Kemudian ada perubahan fisik. Oh, ternyata ada juga orang yang ada kesehatan mentalnya karena perubahan fisik. Mungkin sekarang teman-teman kenal juga istilah ada biasanya orang-orang yang mendapatkan body shaming. Ya, mungkin karena berat badan kah, atau mungkin bentuk tubuh, bentuk wajah, atau mungkin beberapa hal-hal yang sebenarnya inilah ciptaan dari Tuhan gitu kan ya. Even though bagaimanapun kita juga sulit untuk merubah sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah merawat apa yang diberikan sama Tuhan. Kalau mengubah dalam hal ini mengubah drastis sepertinya sudah melawan kodrat yang diberikan atau apa yang diberikan oleh Tuhan gitu. Kemudian adanya masalah fisik yang serius, mungkin ada beberapa fisik serius, mungkin ada penyakit atau mungkin sakit secara fisik, jadi itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya ada penelitian juga yang berkaitan dengan orang yang terkena kanker, bagaimana kesehatan mentalnya. Orang yang terkena atau terdiagnosa penyakit-penyakit kronis misalnya yang stadium 4 atau mungkin harus operasi atau harus misalnya melakukan proses pengobatan bertahun-tahun. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana dia tetap bisa bertahan gitu. Sementara ada banyak vonis-vonis dan kondisi yang negatif. Persoalan hubungan asmara. Nah, ini juga banyak kan berita-berita yang teman-teman baca yang kayak misalnya ada pasangan yang bunuh diri atau misalnya ada juga yang mungkin saling menghakimi satu sama lain. Hubungan asmara antara baik itu pasangan dalam hal ini sudah menikah maupun yang saat ini sedang pacaran misalnya. Gitu. Gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu misalnya entah itu lifestyle-nya mungkin pergaulan bebas, itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian memiliki keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Oh, ternyata yang saya mau tekankan di sini, keluarga juga memberikan pengaruh. Karena ada sebuah penelitian juga, misalnya ketika ada seorang ibu yang didiagnosa mengalami gangguan kesehatan mental, mengasuh seorang anak, misalnya anaknya masih kecil nih, mengasuh seorang anak ya kan dia mendidik, dia merawat dari kecil, itu ternyata ada sepersekian persen itu mempengaruhi. Jadi pasti akan mempengaruhi bagaimana pola dia mengasuh anaknya bisa ada kecenderungan juga untuk ada gangguan kesehatan mental atau ada masalah dalam perilakunya. Karena dirawat dengan orang dengan gangguan kesehatan mental. Jadi bisa ada pengaruh sekian persennya. Jadi makanya pastikan selalu kita mengecek hal tersebut. Artinya mungkin istilahnya kayak gini, kita nggak bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri nggak tahu.
Sama seperti kita tidak bisa memberikan gelas kepada orang lain, minuman kepada orang lain kalau minumannya kosong. Sama juga kalau kita juga tidak siap merawat dia kalau kesehatan mental kita juga terganggu. Nah, makanya pastikan bahwa you are really ready to misalnya untuk mengedukasi orang lain. Terus ini juga yang paling sering juga terjadi di masa sekarang, faktor ekonomi, finansial, apalagi pada saat pandemi COVID kemarin, kita lihat berita-berita angka kasus perceraian semakin tinggi pada saat pandemi 2 tahun terakhir kemarin ya. Angka perceraian, angka KDRT dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian angka misalnya ada pelecehan terhadap perempuan ya kan, baik itu seksual maupun fisik misalnya, ataupun angka-angka yang lainnya yang karena dipengaruhi sama faktor ekonomi. Waktu itu orang-orang pada jeblok kan gitu kan, ada yang di PHK dan sebagainya, dan keseimbangan ekonomi lagi bermasalah gitu. Dan juga persaingan hidup yang cukup berat. Nah, ini juga persaingan hidup yang cukup berat kadang-kala disebabkan karena kita meng-compare diri kita dengan pencapaian orang lain. Oh, dia usianya 25 tahun udah bisa beli mobil, beli rumah, sebagainya. Saya 25 tahun ini masih cari-cari pekerjaan. Sebenarnya itu meng-compare karena persaingan hidupnya cukup berat. Karena kita melihatnya kita harus mencapai apa yang orang mau capai, padahal titik start kita bisa berbeda, privilege kita berbeda, dan juga resource yang kita miliki juga bisa berbeda gitu. Terus faktor ekonomi tadi, persaingan hidup yang berat, sama mungkin ada juga persoalan-persoalan pribadi di lingkungan kampus atau pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya hubungan kita dengan teman kerja yang mungkin tidak cocok, cekcok terus, saling membuli, saling ceritain di belakang, saling tidak suka atau tidak mau terbuka satu sama lain dalam hal yang positif dan sebagainya. Dan mungkin di sini saya tulis dan lain-lain karena saya tahu bahwa penyebabnya bisa banyak sekali teman-teman, tapi mungkin ada sekitar puluhan atau berapa poin ini bisa mewakili penyebab dari masalah kesehatan mental. Mungkin di sini ada satu di antara teman-teman yang kayak mengangguk gitu kan. Oh iya ya, terjadi juga di saya. Oh iya, bisa juga karena ini ya. Oh iya, penyebabnya kayaknya mungkin mirip dengan ini ya gitu. Bisa aja kan ya. So, kembali ke masing-masing bisa berefleksi. Alright, saya balik lagi sedikit bahwa jadi kalau misalnya teman-teman ini, saya sedikit supaya memberikan poin agar teman-teman itu terbangun di dirinya bahwa ketika ditanya apa sih kesehatan mental itu, maka teman-teman bilang ada 3 indikator orang dikatakan sehat secara mental, dan ini memang definition mental health dari WHO. Ini saya ulang dari definisi sebelumnya. Pertama, the person itu bisa knowing their ability atau kemampuan dirinya. Orangnya tahu at least kemampuan dirinya. Ketika ditanya kamu bisanya apa, kelebihan kamu apa, atau misalnya kebalikannya apa kelemahan kamu yang kamu kenali di diri kamu, dan seterusnya. Gitu. Yang kedua, orang sehat secara mental ketika dia mampu untuk resolve their problem. Jadi menyelesaikan masalah atau tantangan. Even though kalau misalnya ada masalah-masalah berat yang butuh bantuan orang lain, butuh bantuan keluarga, butuh bantuan masyarakat yang secara umum, atau butuh bantuan dari profesional seperti psikiatri ataupun psikolog, is it still okay? But at least kalau ada masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita, kan kita sebagai pribadi namanya pembelajar, orang yang punya akal pasti punya cara lah untuk menyelesaikan masalah dan tantangan kita gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut yang sehat secara mental juga bisa berkontribusi dalam lingkungan sekitar. Dalam hal ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan tetangga, sahabat, keluarga, dan sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau saya balikan ke teman-teman semua yang ikut di sesi ini adalah, apakah kita sudah memenuhi 3 indikator ini supaya kita bisa disebut sebagai individu yang punya kesehatan mental, yang bisa mengembangkan dan bisa merawat our mental health? Oke, tolong dicek satu-satu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, direnungi satu persatu, coba di checklist juga, kayaknya saya masih kurang di poin A misalnya, kayaknya saya somehow ketika menyelesaikan masalah mungkin jadinya ribet gitu kan, jadinya frustasi atau depresi karena merasa masalah ini menjadi bumerang buat saya, menyerang saya, dan saya tidak punya resource untuk menyelesaikan itu. Apakah poin kedua yang belum ada? Or maybe the third point, poin ketiga yang berkaitan dengan sosial. Apakah mungkin saya punya masalah sosial karena sedikit-sedikit saya kok nggak bisa komunikasi yang baik sama, even though sama sahabat saya sendiri atau orang yang paling dekat sama saya. So, take your time, have reflection, ya, karena mental health itu memang sesuatu yang sangat mendalam ke diri. Jadi kita tidak perlu terlalu ribut keluar, mending lebih banyak ke ribut ke dalam. Ribut ke dalam dan bertanya ke diri, apakah saya udah cukup dengan 3 poin ini, gitu kan? Atau sebenarnya ada yang masih kurang. Oke? Ini saya ulang lagi supaya teman-teman kayak, oke, 3 poin orang dikatakan sehat secara mental adalah A, B, C. Oke. Alright. Saya slide selanjutnya lagi. Nah,
ada beberapa sedikit saja poin-poin tentang kalau bagaimana sih cara kita untuk bisa merawat si kesehatan mental ini. Yang teman-teman yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita pertama tentu mungkin teman-teman di sini sudah sering mengikuti webinar kesehatan mental, suka baca-baca, apalagi di pikiran terbuka saya lihat kontennya sangat luar biasa. Banyak banget hal-hal yang positif yang teman-teman bisa pelajari. Teman-teman bisa memulai dengan positive thinking, artinya tidak juga misalnya kok positive thinking terus sih dah. Maksudnya ini positive thinking adalah bagaimana supaya ketika melihat masalah itu tidak langsung underestimate dan memberikan pendapat yang misalnya negatif gitu kan ya, kayak apaan sih kok banyak banget sih masalah kok ini, tapi coba melihat sisi positif dari masalah itu misalnya kan ya, selalu berpikir always be a positive thinking. Kemudian teman-teman juga bisa mencari dukungan sosial dari eksternal teman-teman, paling dekat sih sebenarnya keluarga, orang tua, keluarga, saudara, keluarga dekat, sahabat yang dekat banget sama kita, sebenarnya dukungan sosial juga gitu. Makanya kita juga harus terbuka satu sama lain. Kemudian ekspresikan emosi kita dengan bijak. Jadi pribadi yang bisa meregulasi emosi dengan bijak. Bagaimana cara meregulasi emosi? Nanti saya ajarkan di bagian slide saya terakhir juga. Ini banyak yang bikin penasaran dulu di awal gitu ya, biar nanti tetap stay sampai akhir. Ucapkan kata-kata positif ya. Jadi selain kita berpikir, we are thinking positively, we need also to express and also to gunakan untuk use positive words. Misalnya positive words itu misalnya selalu kasih afirmasi ke diri, misalnya saya bisa, saya mampu, atau misalnya saya berani melakukan ini. Even though kalau misalnya pun ada masalah ataupun ada kekurangan, saya manusia biasa yang nantinya juga akan memperbaiki hal tersebut. Dan ini benar ya, ini juga terjadi pada saya. Saya pengalaman ya. Di pekerjaan itu kadang-kadang saya diberikan tugas yang misalnya harus kayak bawa sebagai host gitu ya, atau sebagai moderator untuk mendampingi para BOD gitu, para direktur. Mungkin kalau dalam hati saya kayak apalah saya ini gitu kan, yang baru bekerja 2 tahun di perusahaan tersebut, kok bisa langsung mendampingi para direktur untuk menjadi host di sebuah acara event eksternal gitu kan. Tapi saya memberikan kata-kata positif ke diri saya, meskipun mungkin awalnya masih deg-degan dan takut gitu kan ya, tapi saya melihat bahwa sisi positifnya bahwa this is my opportunity, ini kesempatan saya. Siapa susah banget tahu nggak sih orang bicara langsung sama BOD sama direktur gitu kan ya, kalau bukan ada event tertentu gitu kan. This is my opportunity. Yang kedua, saya kasih kata-kata positif ke diriku bahwa saya bisa, even though kalaupun memang nanti pada ujungnya ada kesalahan atau kekeliruan di akhir, saya bakal belajar dari kekeliruan itu gitu kan ya, gitu. Jadi because gak ada sesuatu yang sempurna, jadi saya kasih ucapan kata-kata positif. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saya berani ngambil itu, berani. Oke, saya bisa, saya berani untuk ambil itu. Jadi ujungnya adalah behavior saya terlatih untuk lebih berani. Kemudian yang selanjutnya, selain menjaga ya tentu supaya kesehatan mental kita juga oke, tentu harus selalu dibarengi juga kesehatan fisik. Jadi misalnya kalau kita sudah mengisi mental kita, jangan lupa juga untuk selalu juga untuk kesehatan fisik gitu. Karena nanti kalau misalnya kita fisiknya juga tidak dirawat dengan baik, nanti loyo, nggak ada energi karena mungkin asupannya kurang, atau mungkin kurang tidur, kurang istirahat, itu juga akan mempengaruhi. Mungkin kita jadinya kurang konsentrasi dan bahasa kita juga jadi ngawur gitu kan. Kemudian, nah ini juga saya mau tekankan teman-teman bahwa kita mencoba untuk tidak membebani diri kita pada hal-hal yang belum terjadi atau di luar kendali kita. Jadi yang saya mau sampaikan, teman-teman, semuanya kita belajar di sini bahwa pada dasarnya di dalam kehidupan kita ada 2 hal yang kita sering temui. Ada sesuatu yang berada di dalam kontrol kita, atau dalam hal ini berada di dalam kendali kita. Ada juga sesuatu yang berada di luar kendali kita. Luar kendali kita, apa yang di luar kendali kita? Penilaian orang lain, judgement orang lain. Judgement berarti justifikasi, penilaian juga ya. Omongan orang lain, gitu kan ya. Itu berada di luar kapasitas kita karena mereka punya pikiran mereka sendiri, mereka punya pendapat, perasaan mereka sendiri. Apa yang bisa kita kendalikan kalau gitu? Nah, yang bisa kita kendalikan adalah our behavior, tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang bisa kita kendalikan, the way kita learning, bagaimana kita belajar, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita memplanning hidup kita, sesuatu yang bisa di dalam kendali kita. Ini yang biasa membuat orang jadi overthinking sih sebenarnya, karena dia selalu memikirkan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Nanti orang lain bilang begitu, nanti orang lain tidak suka sama saya, nanti orang lain, nanti orang semuanya, nanti orang lain, gitu kan? Padahal kalau kita pikirkan, this is out of my control, ini di luar kontrol saya, gitu kan? Nah, jadi fokus pada kalau gitu apa yang bisa saya kendalikan, yaitu saya memperbaiki diri dengan misalnya dengan belajar, ikut webinar ini, ikut sharing-sharing sama teman-teman supaya
pengetahuan saya jadi bertambah, menambah networking saya. Jadi insya Allah kalau attitude kita, behavior kita oke, insya Allah nanti untuk orang lain juga akan menilai kita dengan sesuatu yang oke. Kebalikannya kalau kita juga underestimate diri kita, kita emang payah, kita emang nggak bisa, kita emang nggak berguna misalnya, orang lain juga akan memberikan penilaian di kita ya memang kita useless misalnya, nggak tahu mau ngapain. So, sebenarnya penilaian orang lain itu akan hadir tergantung juga dari behavior kita. So, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Oke? Nah, yang terakhir juga yang saya mau sampaikan di slide yang ini bahwa kalau misalnya teman-teman memang butuh cerita dengan orang lain, is it still okay? Jangan langsung underestimate bahwa ketika Anda ke psikolog maupun ke psikiater bahwa berarti Anda punya gangguan mental. Tidak selamanya orang yang ke psikolog maupun orang yang ke psikiater ataupun pergi melakukan yang namanya mengikuti pelayanan secara psikologis atau polijiwa, itu orang yang sedang terganggu. Bisa saja dia hanya konsul secara umum untuk memastikan bahwa mental health-nya terjaga. Sama seperti orang yang melakukan pemeriksaan medis secara rutin. Mungkin kalau serutin misalnya sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau tergantung masing-masing orang jadwalnya seperti apa. Karena they need to ensure that everything is good, gitu kan. Nah, gitu, itu boleh. Dan teman-teman bisa berbagi dan jangan dipendam sendiri. Jangan lupa kayak gunung es tadi, kalau teman-teman pendam, jadinya yang kelihatan hanya yang sedikitnya. Ternyata dalamnya banyak sekali bongkahan-bongkahan yang belum pernah diulik-ulik, dan belum pernah dibahas. Alright, oke. Kita move dulu ya ke slide selanjutnya. Nah, ada satu hal yang juga yang saya mau sampaikan ke teman-teman dan bisa kalian juga implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah Journal of Gratitude. Ini sangat mempengaruhi juga our mental health. Mungkin di sini ada 1-2 orang yang pernah juga melakukan atau menulis Journal of Gratitude, itu bagus banget, bisa dilanjutkan. Jadi Journal of Gratitude berarti kalau kita artikanlah jurnal atau sebuah tulisan lah atau kumpulan tulisan tentang kebersyukuran kita. Karena dengan kata cukup dan bersyukur itu yang bisa memberikan energi positif buat diri kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya kan? Karena kita tidak terlalu mengusik kehidupan orang lain dan sebagainya. Kita bisa lakukan Journal of Gratitude itu di kapan? Bisa di pagi sama di malam hari. Dua-duanya bisa ya. Pagi itu lebih banyak kepada bersyukur tentang kira-kira apa yang sudah didapatkan gitu kan ya. Hal-hal sederhana misalnya bersyukur diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, bersyukur dapat rezeki untuk sarapan, bersyukur punya banyak kegiatan di rumah, bersyukur teman-teman saya tuh saling mendukung dan seterusnya. Jadi banyak kebersyukuran di pagi hari dan bisa teman-teman juga tuliskan planning kalian di hari itu mau ngapain. Misalnya satu mau pergi kuliah, yang kedua pulang dari kuliah mau ikut rapat di kampus, yang selanjutnya saya mau ikut rapat komunitas, mau berbagi, mau ikut webinar, mau tulis jurnal dan sebagainya dan seterusnya. Setelah kalian melewati waktu dalam sehari, di malam hari sebelum kalian tidur, misalnya kalau sebelum kalian tidur kan biasanya ada 30 menit untuk ya agak-agak relax begitu kan ya. Itu teman-teman bisa melakukan yang namanya Journal of Gratitude tapi disebut dengan refleksi. Karena kan kalian sudah melalui ini sepanjang hari dari jam 7 sampai jam mungkin ada yang mungkin pulang jam 5, ada mungkin yang jam 10 baru sampai di rumah dan seterusnya gitu kan. Kalian bisa menulis juga di Journal of Gratitude kalian tentang refleksi yang tadi selama tadi sekian belas jam itu sudah lakukan apa sih? Ada kesalahan yang kalian lakukan. Kalau ada kesalahan kira-kira perbaikannya apa? Oh, tadi saya berbicara cukup menyinggung teman saya. Next time ketika saya punya masalah ataupun mau berbicara, sebaiknya saya berbicara dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang bijak supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu contoh. Bersyukur karena misalnya melihat orang lain tersenyum, bersyukur karena dapat pelajaran dan seterusnya, itu banyak. Nah, ini sebenarnya teman-teman Journal of Gratitude itu bisa dilakukan bisa ditulis. Jadi misalnya teman-teman punya buku nih, misalnya punya buku-buku kayak kecil-kecil kayak gini atau mungkin yang lebih kecil notes mungkin yang bisa dibawa kemana-mana di dalam tas, di dalam kayak bentuknya pocket kayak gitu. Terus teman-teman mungkin ya ini nggak memakan banyak waktu, mungkin cuma 5 menit, paling lama 10 menit, mungkin kalian bisa tulis-tulis poin-poin sederhana di Journal of Gratitude tersebut. Kak, saya tipenya orang yang tidak terlalu suka menulis, tapi suka untuk berefleksi misalnya. Kalau teman-teman misalnya tidak terlalu suka untuk menulis, maka dipikirkan saja. Bisa. Ya, misalnya, tapi pastikan itu dilakukan di setiap hari. Ya, pagi hari ketika bangun paling tidak dipikirkan, oke, apa ya kebersyukuran saya hari ini, alhamdulillah gitu kan ya. Nah, itu kan pasti mempengaruhi suasana hati kita di hari itu. Jadinya mungkin jauh lebih bersyukur, jauh lebih tersenyum, jauh lebih positive thinking, positive vibes dan sebagainya. Malam hari juga bisa dipikirkan dulu sebelum tidur mungkin 5 sampai 10 menit apa yang tadi sudah dilakukan dan seterusnya. Ini very giving the impact to our mental health. Oke.
So far terus di pembahasan tentang insecurity dan overthinking, saya mau ngecek dulu situasi aman kah? Ada pertanyaan dulu kah teman-teman? Ya ini jadinya tidak satu arah doang ya. Oke, ini saya sambil baca grup chat ya. Kayaknya banyak juga yang kasih masukan. Tapi Kak Aisyah, kayaknya kita lanjut dulu materi saya Kak Aisyah, nanti di sesi akhir materi. Ya, nanti kita sekalian ya. Iya, nanti kita akhir materi kita tanya jawab ya, supaya tidak tergantung ceritanya Kak Aisyah toh, supaya materi begitu. Betul dan siap. Iya. Oke, kita lanjut dikit. Jadi tadi teman-teman saya bagi sedikit. Jadi teman-teman tadi di awal ada 1 sampai 5 slide itu kan bicaranya soal mental health. So I hope that everyone is clear about mental health. Paling tidak tahu apa sih itu kesehatan mental, apa saja indikatornya. Terus tadi itu juga ada beberapa apa saja penyebab dari kesehatan mental, dan ada beberapa poin tentang yuk mari rawat kesehatan mental dengan cara A, B, C, D. Tadi ada beberapa poin ya dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada insecurity. Mungkin paling sering juga disebut dengan rasa cemas dan sebagainya gitu kan. Dan sering digunakan sama anak-anak insecure. Gue lagi insecure nih, insecure banget. Jadi kayak ada orang mendefinisikan insecure itu kayak takut atau lebih kepada merendah diri terhadap pencapaian orang lain atau terhadap kondisi dari orang lain yang mungkin out of our control, di luar kontrol kita. So what is it? Is it important to discuss? Mari kita lihat. So kalau dicari definisinya, oke. Ini kayaknya agak banyak coretan ya dan dia dari peserta ya. Iya Kak, nanti saya tegur dulu Kak di akhir materi. Iya. Saya tegur dulu. Iya, siap. Minta maaf nih Kak. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini coretannya bukan dari PPT-nya ya. Jadi PPT-nya ya memang warna pink-pink, suka agak mulus sebenarnya PPT-nya, cuma agak-agak, tapi ini masih bisa terbaca ya bagi teman-teman ya. Oke, so insecurity itu sebenarnya kalau kita definisikan dari banyak sekali tokoh, saya mencoba mengambil satu kalimat bahwa insecurity ini adalah perasaan tidak aman. Dari kata secure kan aman, security ya. Kita ketemu Pak Satpam kan, tujuannya apa sih, job desk-nya dia adalah mengamankan kondisi masyarakat gitu kan. Nah, ada rasa tidak aman yang dirasakan oleh individu karena memiliki kecenderungan untuk berfokus pada the weakness, pada kelemahan diri. Melakukan comparison atau melakukan perbandingan dengan pencapaian orang lain, dan bisa juga terjadi karena kurangnya harapan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita baca kayaknya memang penyebabnya semua yang negatif-negatif ya. Iya betul. Because we are very focused on our weakness, and the second one we compare our achievement to others with others, dan juga kita mungkin lack of hopeless ya, kurang harapan. Jadi hopeless kita terhadap our future gitu. Sekarang kalau kita menarik kepada overthinking, tadi kan insecure nih, berarti kalau kita cari highlight pointnya, insecure adalah rasa tidak aman karena tadi berfokus pada kelemahan diri, gitu kan? Kalau overthinking dari kata over dengan thinking, over itu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus. Yang bagus itu pas, nggak lebih banget dan nggak kurang. Ya, thinking berarti berpikir, berarti ini sudah berpikir yang terlalu berlebihan, over yang seharusnya gitu kan. So overthinking adalah menggunakan terlalu banyak our time, terlalu banyak waktu yang sangat berharga yang kita miliki 24 jam sehari ini untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Ya, entah itu kayak misalnya kita menghakimi diri kita sendiri, atau mungkin kita sakit kepala memikirkan karena terlalu overthinking dan sebagainya. Serta overthinking ini juga dapat berupa ruminasi atau rumination dan kekhawatiran atau rasa worry. Jadi ruminasi ini saya sharing sedikit. Saya dulu pernah juga punya beberapa riset ya tentang rumination. So rumination ini lebih kepada memang bahasa psikologis ya. Jadi ruminasi itu lebih kepada kondisi di mana individu terus mengulang-ulang kejadian negatif. Tadi misalnya saya salah sama temanku, diulang lagi salah sama temanku, menyinggung orang lain, bla bla bla, ulang tapi nggak ada solusi juga. Kan kalau orang mengulang tapi ada what next-nya, so this is not rumination. Misalnya nih, tadi kan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tadi saya pada saat di tempat kerja mungkin melakukan kesalahan pada pekerjaan. So next-nya saya akan belajar lebih baik lagi supaya pekerjaan saya menjadi optimal dan bagus. Itu bagus kalau yang kayak gitu. Tapi kalau overthinking diulang tapi nggak ada solusi, maka itu cara yang merugikan. Jadi selalu saja kayak berkutat
seperti benang kusut di kepala kita, berkutat saja mengelilingi kepala kita, tapi kita juga nggak tahu ujungnya yang mana. Kita juga nggak tahu solusinya apa. So we call it overthinking. Dan juga beberapa kekhawatiran. Kita terlalu worry terhadap apa yang akan dilakukan dan perkataan orang lain. Nanti orang lain menilai saya sebagai orang yang jahat. Nanti orang lain tidak mau berteman baik dengan saya. Nanti orang lain, nanti. So very external. Sangat eksternal. Semuanya adalah penilaian orang lain. So kapan menilainya dari perspektif diri sendiri gitu. Ya, padahal sebenarnya kan fokusnya lah you have to have a big portion, gitu. Harus punya porsi yang besar untuk dirimu sendiri dibanding untuk penilaian orang lain, right? So saya highlight lagi kalau si insecurity lebih fokus pada terlalu tidak aman terhadap karena selalu memikirkan kelemahan diri. Kalau overthinking tadi memikirkan sesuatu yang berulang-ulang dan itu merugikan karena mungkin terlalu sering berpikir terus nggak ada solusi dan juga ada kekhawatiran di dalamnya karena terlalu fokus pada eksternal. Alright, learning for today. Jadi kita ada beberapa yang saya mau sedikit bahwa insecurity dan overthinking ini bisa dirasakan oleh semua orang, segala usia, kemudian dari berbagai latar belakang hidup. Misalnya usia ya, overthinkingnya anak remaja sama orang dewasa bisa beda. Kalau remaja mungkin bicaranya soal persahabatan, overthinkingnya sama PR-nya gitu kan, tentang tugas-tugas di sekolahnya, di kampusnya. Kalau orang dewasa overthinkingnya atau insecurity-nya tentang keluarga, keuangan, pencapaian, finansial kan ya, atau mungkin ada masalah-masalah keluarga yang cukup sensitif dan sebagainya. Bisa juga berangkat dari berbagai latar belakang hidup. Orang yang mungkin dari latar belakang hidup yang mungkin dari masalah hidup yang mana itu bisa beda. Orang bisa dengan karir yang berbeda-beda juga bisa merasakan itu kok. Jadi tidak selamanya overthinking itu orang yang misalnya tidak kerja, terus nggak ada kerjaan, orang yang bekerja pun itu pasti juga merasakan juga insecure dan overthinking. Maksudnya it's happening gitu kan, atau profesi yang lain. Sebenarnya yang paling terpenting, kalaupun ini happen, yang terpenting adalah the way you can minimize, jadi kayak bagaimana kita minimize this is insecurity and overthinking untuk bisa achieve our self-actualization. Ya, jadi aktualisasi diri. Kalau teman-teman ingat hierarki Maslow, di sini mungkin ada beberapa yang anak-anak sosial maupun orang psikologi. Saya ingatkan lagi sedikit bahwa kita punya ada hierarki Maslow. Mungkin saya agak skip ke beberapa step dulu untuk memperlihatkan hierarki Maslow. Nah, hierarki Maslow ini seperti teman-teman yang piramida, ya. Jadi self actualization adalah tingkatan paling tertinggi setelah kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Nah, self actualization itu achieving one's full potential, including creativity activities. Right? So, bagaimana cara teman-teman untuk berpikir bagaimana saya bisa meminimalisir insecurity dan overthinking saya supaya saya bisa mencapai self-actualization. Karena kalau tidak, saya akan berputar terus dan tidak akan sampai pada ujungnya. Tidak akan sampai pada tingkatan paling tertinggi. Oke. Seperti itu ya. Oke, ini untuk next-nya. Sekarang, kalau bicara soal insecurity, apa sih faktor penyebab orang merasa insecure atau kadang-kala cemas terhadap masa depan atau pada kondisi sekarang? Bisa yang pertama disebabkan karena trauma. Trauma lagi-lagi bisa saja karena trauma masa kecil. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak, lalu bagaimana kalau misalnya saya punya adik, atau mungkin ada yang sudah punya anak di sini, yang sudah berkeluarga, tetangga misalnya kan yang usia ini, atau keluarga yang paling terdekat gitu kan, sampaikan. Kalau bisa, tentu kita harus terbuka satu sama lain antara orang tua dengan anak maupun misalnya anak dengan lingkungan keluarganya. Ketika ada masalah diselesaikan pada saat itu juga. Jadi jangan menunggu nanti masalahnya nanti 10 tahun ke depan baru mau dicari tahu lagi. Dengan cara sederhana, selalu bertanya misalnya kepada anak ya kan, misalnya sekarang kegiatannya lagi ngapain, atau mungkin tadi di sekolah lagi ngapain, temannya siapa saja. Dari situ kan kita bisa mengidentifikasi ada masalah tertentu. Anak-anak kan tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mengatakan, "Ma, Pa, saya ada masalah." Enggak sama kayak orang dewasa. Dia bisa, kalau orang dewasa kan bisa mengidentifikasi bahwa this is a big problem. Kalau anak-anak belum tentu dia merasa bahwa ini masalah gitu kan. Mereka juga tidak paham apa itu masalah begitu. Mereka belum tahu bisa mendefinisikannya. So, dengan cara bercerita dengan sederhana itu akan keluar sendiri. Nah, kita yang harus peka untuk mengidentifikasi, so this is a problem, we need to solve this, supaya nanti tidak berkelanjutan ketika dia sudah remaja maupun dewasa. Yang kedua, pergaulan sosial. Lagi-lagi, lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi insecurity. Ketika kita bergaul sama sosial yang mungkin level sosialnya kita kan, kita kalau Indonesia sama satu sosial kan ada dibilang kayak satu sosial anak-anak ya yang punya privilege misalnya ya, anak-anak yang branded gitu kan, ada juga yang mungkin sedang menengah, ada juga yang menengah ke bawah gitu kan, karena based on our income, berdasarkan pendapatan kita.
ataupun berdasarkan juga mungkin garis keturunan kita, dan sebenarnya itu masih sangat kental di Indonesia lah ya, mungkin kalau di luar negeri itu berbeda gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika kita dan ternyata kita berada di kondisi yang mungkin tidak level dengan kita, teman saya udah mencapai ini, udah beli ini, udah bajunya udah bagaimana, itu kan jadinya akan mengcompare atau akan membandingkan, kok saya padahal usia saya sama dia, saya dulu juga makannya sama-sama makan nasi gitu kan, kok dia lebih cepat sukses, lebih cepat kaya, atau lebih cepat mencapai karirnya, sementara saya tidak. Misalnya saya berjalan di situ-situ saja karena kita mengcompare gitu. So ada mungkin yang bertanya, lalu Kak, bagaimana supaya saya juga bisa mengimprove diri saya? So you need to compare yourself with you. Jadi compare diri teman-teman dengan diri teman-teman di masa lalu. Itu is very better than compare ourselves to others. Karena nggak akan pernah ada habisnya kalau mengcompare diri kita dengan orang lain. Selalu saja ada yang lebih, teman-teman. Selalu saja ada yang lebih, karena kan orang titik startnya bisa berbeda-beda. Jadi coba tarik dulu kembali bahwa kita perlu mengcompare diri kita dengan kita sendiri, karena indikatornya jelas kalau kita mengcompare ke diri kita sendiri. Dulu saya mungkin waktu di usia 20-an belum berani untuk bicara di depan umum, belum punya banyak teman misalnya, atau mungkin belum bisa menguasai skill tertentu yang saya mau kuasai. Beranjak di usia 22-23 tahun, karena saya sudah melewati pendidikan tertentu, atau mungkin sudah mulai membuka diri ke sosial, mulai memberanikan diri untuk menjadi pribadi yang berani bicara di depan umum, di usia 23 tahun sudah mulai untuk bisa berani berbicara di depan umum misalnya. So kita bisa bilang bahwa kita mencapai di 3 tahun terakhir ini beberapa skill yang dulu kita tidak tahu dan tidak pernah kuasai. So, this is good, kita berikan apresiasi ke diri kita bahwa kita bisa. Nah itu compare yang sesungguhnya. Karena kita punya milestone kan dalam hidup. Milestone itu berarti tarikan garis panjang, tahun pertama mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain, kelima, 10, dan sekian mau ngapain. Apa pencapaian kita. So this is a very good to know. Yang ketiga, teman-teman, yang kadang-kadang juga menyebabkan orang insecure adalah kita punya terlalu high expectation about our life ya. Terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap hidup, sementara mungkin usaha kita untuk mencapai itu juga rendah gitu kan. Coba kalau ekspektasi kita tinggi tapi usaha kita juga tinggi dan setara dengan itu, mungkin kita bisa mencapai. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita akan capek dengan segala kegiatan kita. Negatif comment kadang-kala juga terjadi, apalagi sekarang kan zamannya ya media sosial di mana-mana, orang semua di genggaman HP itu sudah bisa menjadi jurnalis dan reporter, dan juga sudah bisa menjadi komentator mungkin lebih bahasanya ya, entah itu di sosial media apapun. So hati-hati. Makanya memang kenapa hati-hati juga menggunakan sosial media ketika kita menyampaikan informasi di sosial media, mungkin update status, upload foto, atau mungkin update story, atau bikin cerita tertentu di sosial ataupun platform tertentu. Bisa mungkin kita mencoba memfilter dulu apa sih yang memang ini bisa go public atau hanya untuk diri saya sendiri. Nanti takutnya ketika untuk diri sendiri ke go public, kita nggak mampu menerima untuk komen-komen negatif. Gitu. Kemudian low of self-confidence, kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, karena tadi kan insecure tadi terlalu fokus pada kelemahan, karena tidak percaya diri sama kemampuan ataupun kelebihannya. Padahal sebenarnya dia punya kelebihan sendiri, tapi karena dia fokus pada bandingin diri sama orang lain, maka dia tidak fokus pada their strength, dia kemampuan dia. Overthinking, salah satu juga ternyata yang menyebabkan insecure adalah ternyata overthinking itu sendiri. Ini tadi ya. Overthinking itu sendiri berarti sebenarnya overthinking ini menjadi penyebab dari rasa insecure, karena terlalu banyak berpikir berulang-ulang tidak ada solusi, dan itu akan mengganggu pikiran kita. Kecemasan pada bentuk tubuh, lagi-lagi ini biasanya sih paling sering, kalau dari riset saya pernah baca, paling sering terjadi pada perempuan. Memang perempuan masih banyak sekali yang merasa insecure terhadap bentuk tubuhnya, yang menurutnya tidak ideal terhadap apa yang menjadi ideal di masyarakat. Yang mungkin misalnya kayak harus putih, harus langsing, ya kan, rambut harus lurus misalnya, harus tinggi. Nah, itu kan kayak model gitu kan. Padahal kan orang-orang tercipta karena ya DNA masing-masing kan berbeda, ya kan, seperti itu. Berpikir pada hal yang tidak dapat dikendalikan, ini juga bisa menyebabkan insecure. Jadi fokusnya pada sesuatu yang out of our control. Ya, sebaiknya kan berfokusnya pada, oke, kita pisahkan dulu. Semua yang tidak kita kontrol berarti berada pada kontrolnya orang lain. Mulutnya orang lain, hatinya orang lain, pendapatnya orang lain. Yang kita bisa kontrol, our behavior, pikiran kita, knowledge kita, perasaan kita, attitude kita, dan seterusnya itu bisa kita kontrol. So, perbaikin itu supaya yang di luar tadi ini menilai kita juga dengan baik. So, terjadi komunikasi yang good, yang bagus. Right? Kita next lagi.
Ada beberapa dampak ketika kita merasakan insecurity ini supaya memberikan warning ke teman-teman bahwa pada saat insecurity ini semuanya memberikan dampak yang negatif ya. Pertama tadi level percaya diri kita pasti akan menjadi rendah, kemudian kita akan menjadi pribadi yang selalu membatasi diri untuk berkembang. Kenapa, Kak? Karena kan tadi kita terlalu fokus pada kelemahan. Jadi ketika kita dikasih opportunity, misalnya Aisyah, kamu ini ya, tolong untuk misalnya bantu untuk menyelesaikan project A, atau misalnya kamu jadi moderator ya untuk mendampingi direktur tertentu misalnya. Saya membatasi diri untuk berkembang karena saya fokusnya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa Bapak, Ibu, dan sebagainya. Saya nggak bisa Mas, Mbak, dan sebagainya. Membatasi diri nggak berkembang karena fokus pada kelemahan saja, kayak gitu. Terus selanjutnya ada juga yang kita sebut dengan low of self-esteem. Jadi kita penghargaan diri kita menjadi rendah. Low of self-efficacy ini bahasa-bahasa psikologi ya, kepercayaan dan kemampuan diri kita juga menjadi rendah. Takut mencoba hal baru, takut memulai new opportunity, kemudian membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, hati-hati, sama sulit meregulasi emosi. Jadi kita cukup meluap-luap juga karena kita even don't know how to regulate our emotion. Dan juga mungkin masih banyak dampak negatif lainnya. Alright? Seperti itu. Oke, sebentar. Lanjut sedikit. Nah, apa sih tanda-tanda? Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang overthinking. Saya sedikit masuk untuk si yang overthinking itu tadi. Kalau overthinking tadi, tanda-tandanya apa saja? Mungkin kadangkala ketika kita selalu overthinking, coba dicek ke diri sendiri ya. Kita kadangkala tidak bisa berhenti untuk khawatir. Jadi sedikit pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Gitu kan? Utamanya misalnya kita khawatir pendapat orang lain. Kita khawatir celaan orang lain, kita khawatir penilaian orang lain, yang padahal kita nggak bisa kontrol juga mereka mau ngatain apa, gitu kan? Dan selalu khawatir bahwa tidak ada solusi juga untuk memperbaiki. Kedua yang selanjutnya, sering khawatir terhadap hal yang tidak dapat dikendalikan. Like I say before ya. Yang selanjutnya, selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat. Jadi mengulang lagi dulu 20 tahun yang lalu saya pernah buat kesalahan seperti ini, mengulang terus nggak ada solusi, itu sebenarnya intinya nggak ada solusi gitu kan. Sering mengingat kembali momen memalukan berulang kali namanya rumination ya, diulang dan merasa jadinya feeling guilty, merasa bersalah, merasa malu dan sebagainya, lalu tidak berujung, justru menyiksa diri sendiri. Terlalu banyak berandai-andai pada kejadian yang tidak pernah terjadi, justru kan mengalami kesulitan tidur. Nah ini juga even though biasanya juga banyak juga ternyata orang yang overthinking jadinya insomnia. Banyak yang curhat juga, oh ini kok ini jadi masalah pada tidur karena mungkin jam yang harus tidur dipakainya untuk memikirkan yang kekhawatiran tadi. Tidak mampu berhenti memikirkan perkataan orang lain. Nah, ini hati-hati juga ya, fokus pada internal kontrol kita. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan psikologi. Nah, di sini agak psikologi sedikit, teman-teman. Agak psikologi sedikit, supaya teman-teman tahu bahwa semuanya dikaji secara ilmiah. Insecurity maupun si overthinking itu semuanya dikaji secara ilmiah. Kalau di psikologi kita biasa menggunakan namanya pendekatan psikoanalisa. Kenapa orang bisa insecure maupun kenapa orang bisa tadi si overthinking bisa saja karena pakai pendekatan psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa melihat ke masa lalu mungkin saja atau ada indikasi bahwa ada pengalaman masa kecil yang belum selesai. Kecemasan itu yang belum diselesaikan dengan baik, tidak ada solusinya sehingga kelihatan pada saat dia dewasa. Kelihatannya dalam bentuk apa? Biasanya ketika dia remaja atau dewasa, ketika ada masalah di masa kecil belum selesai, keluarnya melalui pergaulan bebas, atau misalnya melukai orang lain, kriminalitas, ya kan? Atau mungkin pada saat bekerja itu tidak menampilkan performance yang bagus, itu juga termasuk indikasi itu. Jadi kayak tidak sebagaimananya manusia yang seharusnya gitu kan ya, kayak gitu. Terus kalau pendekatan kognitif bisa juga dilihat bahwa pendekatan kognitif melihat pada irrational belief atau assumptive belief individu antara ideal sama real self-nya. Nah, ini agak sedikit pembahasannya agak sedikit theoretical, but actually kognitif kan artinya pemikiran ya. Kita mengolah selalu ada proses kognitif dalam hidup kita dan kita selalu berpikir tiap hari. Dengan pendekatan kognitif kita paham betul bahwa insecurity dan overthinking bisa terjadi ketika kita punya irrational belief yang tidak irasional terhadap sesuatu hal dan kita hadir dengan sesuatu dan kita yakini itu justru. Padahal dia irasional, belief yang irasional. Harusnya yang kita percayakanlah rational belief yang rasional aja. Tapi kita hadir dengan irasional, kebalikannya, yaitu tidak rasional, tapi kita percaya dengan tidak rasional itu. Kan? Nah, misalnya kita percaya bahwa orang lain itu lebih bagus. Kita percaya kalau misalnya orang lain itu lebih banyak mencapai sesuatu, sementara kita tidak. Kita selalu belief kalau misalnya itu orang
tidak baik, tidak menilai saya dengan sesuatu yang tidak bagus, atau misalnya banyaklah belief-belief yang seharusnya kita tidak terjadi atau tidak rasional, tapi kita percaya, dan itu terjadi di kognitif kita. Dan ketika itu terjadi dan terus-menerus, itu bisa mempengaruhi our mental health juga itu sendiri. Makanya biasanya terapinya menggunakan CBT, Cognitive Behavior Theory. Jadi kognitifnya diterapi, behaviornya diterapi, diolah, diubah perilaku dan kognitifnya untuk menjadi pribadi yang lebih bagus setelah melakukan terapi. Karena banyak orang melakukan behavior tertentu karena kognitifnya sudah sudah terbentuk seperti itu, mindset-nya sudah ada. Misalnya orang yang cenderung selalu menyalahkan diri sendiri, itu karena kognitifnya selalu menyalahkan diri sendiri. Makanya di terapi kognitifnya. Selanjutnya ada pendekatan behavior. Pendekatan behavior melihat pada peniruan tingkah laku yang merujuk pada insecurity dan overthinking. Ini bisa terjadi ke dalam kelompok. Mungkin ada circle pertemanan atau peer group sesama sebaya kita yang orangnya tipenya orang-orang yang selalu insecure. Pembawaannya sedikit-sedikit merasa tidak bisa apa-apa, merasa sedikit-sedikit tidak bisa melihat your strength, kekuatan kita. Sedikit-sedikit overthinking. Itu terpengaruh karena kita terlalu sering melihat teman yang serupa. Nah, makanya kenapa penting sekali untuk memilih supporting system yang tepat supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif dan punya output yang jelas ketika berkomunikasi dengan orang lain. So, insecurity dan juga overthinking ini bisa dilihat dari kajian psikologis, baik itu pendekatan masa lalu, psikoanalisa, pendekatan pikiran, kognitifnya orang disebabkan karena irrational belief, dan pendekatan our behavior secara keseluruhan. Bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari karena kita meniru orang lain bisa jadi. Oke. Nah, dinamika itu berarti apa yang terjadi pada individu yang insecurity dan overthinking, yaitu sometimes kita merasa menjadi beban bagi orang lain. Ya, jadi kayaknya saya cuma menjadi beban deh, saya nambahin masalah bagi orang lain aja deh gitu kan, atau tidak dapat memenuhi ekspektasi hidup, misalnya ekspektasi terhadap harusnya sebagai seorang pasangan harus begini, pekerjaan saya kan harusnya pekerjaan yang levelnya top manajemen gitu kan, studi saya harusnya saya lanjut S2, harusnya ngambil ini, semuanya harusnya karir saya harusnya begini, jadi terlalu banyak memenuhi ekspektasi hidup gitu kan ya, padahal kan kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna dan ada beberapa hal yang happening-nya itu tidak sesuai ekspektasi kita. Merasa orang lain akan meninggalkan saya. Nah, ini juga terjadi pada orang-orang yang overthinking dan insecure. Kayaknya orang-orang nggak bakal ini deh. Tadi kan ada beberapa juga yang cerita di chat kan, yang kayak nanti orang-orang bakal tidak mau berteman sama saya kak, gitu kan, mau meninggalkan saya dengan kondisi saya seperti ini. Jadi kita feeling lonely gitu, merasa kesepian, dan merasa sendiri gitu kan. Membandingkan diri dengan orang lain ini yang paling bahaya sebenarnya. Yang sini yang paling paling penyakitnya sebenarnya dalam insecurity dan overthinking. Because we only focus to others, atau kita selalu fokus pada eksternal. Kalau insecure eksternal karena selalu membandingkan ke orang lain, kalau overthinking eksternal juga karena takut dinilai yang tidak bagus sama orang lain, so we do overthinking tadi. Terus orang-orang yang overthinking dan kecemasan selalu overthinking dan overthinking sama insecurity selalu ada cemas di dalamnya, sama selalu ada penolakan atau avoidance, so anxiety and avoidance. Cemas sama ditolak, jadi selalu ada pembatas untuk berkembang. Gitu. Ini saya skip dikit, tadi sudah saya bahas. Oke. Dalam teori disampaikan bahwa ada beberapa stage dari si insecurity dan overthinking. Stage itu berarti tahapan ya. Jadi kayak mau saya ceritakan di sini adalah bagaimana sih tahapan sampai orang bisa insecure dan overthinking. Apa step-stepnya? Apa kalau tiba-tiba ujuk-ujuk orang langsung insecure, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke overthinking gitu kan? Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita tahapannya gitu kan? Yang pertama sebenarnya kondisinya baik-baik saja, yaitu content with surrounding, di mana individu awalnya merasa puas dengan segala sesuatu yang dikerjakan. So everything in the beginning itu selalu okay dan good. Nah, nanti ketika masuk di step yang kedua, yang sebelahnya, yang ini adalah frustration from the event. Individu mulai merasa cemas ketika tidak mampu menghadapi penolakan atau kegagalan dalam hidup yang sudah direncanakan. Ya, cemas mungkin karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ada penolakan dari lingkungan, pekerjaan kita mungkin jadi tidak bagus, performance kita menurun, ada frustration from the event. Step ketiga, setelah kita mengalami frustration from the event, kita ada disapproval of others with similar goals. Disapproval berarti tidak di-approve kan? Individu mulai membandingkan goals dirinya dengan goals atau pencapaian orang lain. Individu merasa tidak berdaya karena merasa tidak bisa sesukses seperti orang lain. Jadi tadi setelah frustration, karena tadi ada melakukan penolakan dan kegagalan berkali-kali, langsung merasa bahwa kok
goal saya beda sama dia kok, apa yang saya capai beda kok, dia melesat begitu cepatnya seperti orang masuk di jalan tol, kok saya macet-macet sih, gitu-gitu kan. Jadi ada beberapa perbandingan. Yang keempat, stage keempat adalah person mimics behaviors. Individu mulai meniru kebiasaan orang lain yang menurutnya sukses meski tidak sejalan dengan tujuan hidupnya. Nah, sometimes orang yang insecure maupun overthinking justru ketika dia merasa tidak sesuai tadi dia tiru orang lain. Dia tiru orang lain, padahal tidak sesuai dengan tujuan hidupnya. Jadi dia kayak melesat menjadi pribadi yang berbeda. Kayak, this is not myself. Ujung-ujungnya kan, hanya karena ingin di-recognize, hanya ingin diakui oleh lingkungan bahwa you are good, kamu hebat, you are excellent. Padahal sebenarnya tidak boleh, seperti kita harus jalan dengan hidup kita dan tujuan kita masing-masing. Selanjutnya apa yang terjadi? Apakah udah baik-baik saja? Tidak, ada rejection dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada rejection, yaitu meski sudah meniru orang lain tadi, yang tadi di stage sebelumnya, individu tetap merasakan penolakan atau rejection. Jadi tadi dia berupaya untuk, saya ngikutin orang lain deh, supaya saya juga dikira untuk sebagai pribadi yang sukses, tapi ternyata di-reject. Bahkan reject, kalau telepon di-reject itu kan sakit hati kita kan ya. Individu tetap merasakan penolakan, karena mungkin orang juga merasa bahwa this is not yourself, kenapa jadi niru orang lain, ditolak, merasa lagi tidak berdaya, dan kembali insecure. Yang terakhir ada acceptance, menerima. Dan justru ternyata acceptance ini yang bisa menjadi sesuatu yang cikal bakal hal yang positif, yaitu individu bisa sampai di tahap penerimaan jika menyadari dirinya insecure dan mau berusaha mencapai goals. Jadi nanti terakhir baru tahapnya, oke, saya menerima diri saya sebagaimana adanya, my weakness, my strength, kelemahan dan kekuatan atau kelebihan saya, dan saya berusaha untuk mencapai my own goals tujuan saya sendiri. Oke? So, teman-teman dari sini yang sebenarnya saya mau tekankan bahwa orang menjadi insecure maupun overthinking ternyata tidak ujuk-ujuk langsung insecure maupun overthinking. Dia harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru bisa merasakan insecurity. So, it's a very complex, sangat kompleks lah individu yang merasakan insecurity yang terjadi di dirinya. Itu kita harus pahami juga sebagai teman juga nanti ketika cerita sama orang. Right? Nanti jadi teman-teman nanti ketika suatu waktu mungkin mendapatkan indikasi ada temannya kita yang juga ada kecenderungan mau ke insecurity atau overthinking tadi, kan teman-teman udah belajar nih, ada beberapa tahapan. Sebisa mungkin karena udah belajar berarti teman-teman bisa, misalnya teman-teman tahu, temanku kayaknya udah masuk pada tahap yang keempat nih, yang person mimics behavior, mulai meniru. Nah, teman-teman dampingi supaya teman-temannya itu bisa kembali pada goals utamanya, supaya tidak merasakan rejection ini. Gitu. Jadi karena kita tahu tahapannya, maka kita bisa memberikan upaya-upaya yang lebih preventif supaya dia bisa lebih paham. Oke? Nah, ini tadi adalah ada berapa nih? 6 ya, 6 tahapan atau 6 stage. Oke. Saya cek waktu dulu, Dandi, untuk waktu saya bisa berapa ini? Berapa menit nih? Sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Oh, udah mau berarti ya? Iya, sudah hampir ini Kak, selesai ya. Oke, berarti saya ini agak di akhir sih, udah hampir di akhir sampai mau ke tips-tips. Nanti di tipsnya udah selesai. Yes, Oke. siap, Kak. Saya akan sedikit singgung tentang emotional regulation atau regulasi emosi, karena ini penting karena kan kita setiap hari kayaknya mengekspresikan emosi kan ya. Kita harus tahu bahwa ada beberapa emosi dasar, 6 emosi dasar manusia, yaitu itu senang ya kan, pasti kita mau senang kan, senang, sedih, marah, kemudian ada jijik juga ya, termasuk, dan seterusnya gitu kan ya, terharu, kagum, dan sebagainya. Nah, ini beberapa emotikon yang mewakili hal tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau kita mengekspresikan emosi, Kak? Yang pertama, teman-teman gunakan yang namanya, ini kan ada beberapa nih kan, gunakan namanya sadari, terima, ekspresikan. Itu tips pertama. Sadari bahwa ketika Anda senang, sadari ketika Anda terharu, sadari even though teman-teman ketika negatif, sedih maupun marah harus disadari. Yang menjadi sekarang gejalanya ataupun yang menjadi masalah di kita adalah kita terlalu sering menghindari ketika negatif emotion. Saya sedih, saya nggak boleh sedih. Saya nggak mau sedih deh. Saya nggak mau marah sama orang, nanti orangnya orangnya nanti marah sama saya balik gitu kan. Saya nggak mau sedih deh, nanti orangnya kira saya nggak bahagia gitu kan. Karena berarti arti jatuhnya kalau kita menjadi seperti itu, kita repress lagi ke alam bawah sadar. Nanti jatuhnya kelihatannya nanti ketika kita remaja maupun ketika kita dewasa. Sadari, terima, ekspresikan. Sekarang saya juga akan mengajarkan sedikit tentang STAR. Metode STAR ini saya baca di salah satu buku filosofi teras. Ya, teman-teman mungkin di sini pernah ada 1-2 yang membaca buku ini.
start, stop, think, assess, express, ya. Jadi stop itu ketika teman-teman merasakan emosi yang negatif, sedih, marah, kecewa pada seorang, upayakan untuk stop dulu. Jangan langsung bereaksi, karena kalau bereaksi dia teman-teman bisa pasti jadinya fatal. Mukul orang, bentak orang, marahi orang, meluap emosinya. Mending stop sepersekian detik, thinking dulu kira-kira apa yang saya lakukan ketika saya mengekspresikan emosi marah ini. Assess, apakah ini sudah tepat, tidak melukai orang lain, baru diekspres. Jadi ada 3 tahapan dulu yang teman-teman lakukan, baru bereaksi. So this is very better, lebih bijak dan tidak melukai dan tidak merugikan kamu sendiri dan juga orang lain. Yang bikin orang lain bercekcokan kan karena reaktif langsung. Ah, ini orang nggak suka saya, langsung pukul dan sebagainya, ya kan? Sama meregulasi emosi bisa dilakukan dengan katarsis. Atau kalau kalian memang lagi marah atau kecewa atau sedih pada suatu hal, teman-teman bisa lakukan dengan katarsis. Jadi hobi, mungkin melukis, menggambar, atau mungkin sport, atau mungkin menari, seni, dan sebagainya, supaya keluarannya itu sesuatu yang positif dibanding kamu cuman menangis terus menyiksa diri sendiri. Gitu. Oke, ini kayaknya slide terakhir untuk di bagian terakhir. So, teman-teman, untuk insecurity dan overthinking, kalian sudah tadi belajar tentang apa definisi masing-masing si kesehatan mental, insecurity, sama overthinking. Apa definisinya, penyebabnya apa, gejalanya apa, kemudian teman-teman juga tahu dampaknya itu seperti apa dan betapa pentingnya kita merawat si kesehatan mental kita, supaya kita tidak insecure dan tidak overthinking tadi. So, bagaimana caranya meminimalisir atau merawat? Yang pertama adalah dengan self-love. So we need to love ourselves first before we love others. Kalau kita udah bisa mencintai diri kita dengan sebaik mungkin, kita mencintai orang lain juga dengan baik. Kita memperlakukannya dengan baik. Sama seperti kita memperlakukan misalnya tamu yang datang ke rumah. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bagus, merawat rumah kita akan men-serve orang lain juga dengan baik. Oke, tapi ini perlahan demi perlahan saja, teman-teman, tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa melakukan dengan kita merawat dan mencintai diri kita sendiri. Ya, memberikan apresiasi pada diri, memberikan reward pada diri yang sudah berusaha dengan cara memberikan afirmasi positif bahwa terima kasih untuk hari ini. Misalnya kan kalian sudah bekerja mungkin selama dari pagi sampai sore, terima kasih untuk hari ini. Kamu hebat sekali, sudah bekerja dengan baik. Tadi juga stabil pekerjaannya, tadi juga dipuji atau diapresiasi sama pimpinan, atau tadi belajar, tadi nilainya bagus dan sebagainya. So giving or appreciation is better. Supaya kamu merasa jauh lebih worth it, jauh lebih berharga. Gitu. The second one adalah kan tadi bisa membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang positif. Ini sangat mempengaruhi psikologis kita ya. Sama yang ketiga, saya ulang sedikit bahwa teman-teman bisa mulai menuliskan jurnal kebersyukuran tadi di buku maupun kalau tidak sempat menulis bisa diucapkan, dilafalkan secara lantang maupun di dalam hati. Mungkin lagi sepi-sepi, lagi duduk-duduk, lagi nunggu jemputan dan sebagainya, boleh seperti itu. Kemudian membuat standar kebahagiaan sendiri. Jadi teman-teman supaya tidak insecure dan tidak overthinking adalah teman-teman buat standar bahagia sendiri yang tiap orang bisa beda. Ada orang yang bahagianya kalau melakukan kegiatan sosial, lebih banyak berbagi, lebih banyak sharing ke orang lain, dan itu bahagianya. Ada orang bahagianya dengan beli barang-barang branded. Itu bahagianya gitu kan, karena mungkin dia juga mampu untuk membeli. Ada yang mungkin lebih fokus pada financial oriented, karena kan manusia ada yang family oriented, financial oriented, ada friendship oriented, ada yang berorientasi pada financial dan seterusnya. Jadi orientasi setiap orang itu berbeda tergantung bagaimana dia dibesarkan sebenarnya. Bagaimana pola asuh orang tua itu membentuk kita punya orientasi dalam hidup. Ada orientasinya mungkin lebih banyak ke financial, jadi dia benar-benar nabung dan mengukur semua finansialnya. Ada yang fokus pada family, jadi dia betul merawat keluarganya dengan sebaik mungkin. So it's a very better, so standar bahagia orang berbeda-beda. So make your own, gitu kan? Make your own happiness standard. Selanjutnya, yang ke berapa tuh? Kelima adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Yang tadi kan saya bilang, dan jangan terlalu banyak menghabiskan waktu pada hal di luar kontrol kita. Apa saja yang bisa kita kendalikan, teman-teman? Kita asah potensi kita ikut kelas, kita ikut course, nilai kita bagus, kita bekerja dengan baik, dan seterusnya. Tambah pengalaman kita dengan ikut banyak kegiatan atau bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan orang, belajar skill baru dan seterusnya. Itu mending bisa kita kendalikan karena within our control, di dalam kontrol kita sendiri yang bisa menggerakkan kemana kita harus belajar dan materi apa yang perlu kita pelajari. Selanjutnya kita perlu juga untuk self-compassion. Mungkin teman-teman pernah dengar, self-compassion ini adalah kondisi di mana kita tidak membebani diri kita pada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi lebih kepada pleasure, lebih menerima, lebih senang, lebih mencintai diri sendiri. Gitu.
Kemudian ketika misalnya teman-teman somehow merasa insecure maupun overthinking di sini dan berdampak pada perasaan kalian menjadi kalang kabut, menjadi galau, menjadi sedih, menjadi riuh gitu kan. Coba teman-teman melakukan namanya relaksasi pernapasan. Jadi ketika misalnya lagi tegang, kan kalau insecure mungkin kita lagi tegang gitu kan ya, otot kita juga lagi tegang di bagian leher, overthinking juga berpikir begadang, tidak bisa tidur juga jadi tegang di bagian sini. Upayakan untuk berada pada kondisi yang rileks, kita duduk mungkin, atau mungkin ya duduk sih paling bagus di kursi maupun di mana gitu kan yang lebih rileks. Kita tarik nafas, hembuskan sampai 5 kali, dan benar-benar dirasakan setiap nafas yang kita hirup itu kita benar rasakan betapa nikmatnya itu nafas yang kita hirup sampai kita keluarkan kembali. Itu juga bagian dari kita merasa lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan gitu. Terus ini juga penting saya sampaikan teman-teman, kalau misalnya memang kondisi kalian misalnya benar-benar insecure dan overthinking dan sudah tidak bisa mengendalikan itu karena misalnya mempengaruhi kesehatan fisik kalian, maka kalian boleh banget jangan pernah ragu untuk hubungi profesional, bantuan orang, psikolog, psikiatri, kalau itu yang profesional. Atau teman-teman paling tidak bicara sama orang tua, sahabat kalian yang bisa membantu satu sama lain. Jadi jangan dipendam sendiri, berikan kepada orang yang trust sama kita. Jadi mending kita lebih banyak bercerita kepada orang yang kita trust dibanding kita banyak bercerita di sosial media. Karena belum tentu orang care pada kita kalau sosial media. Even though mungkin mereka memberikan reaksi kayak love atau mungkin reaksi komen, ya belum tentu, itu kan hanya sekedar ini aja, penggunaan emoticon di sosial media. We never know gitu kan. Karena banyak orang teman-teman yang mendengarkan cerita kita hanya karena mereka ingin tahu. No, bukan karena mereka benar-benar care of us, bukan karena mereka benar-benar peduli sama kita. Siapa yang peduli? Orang-orang di sekitar kita yang memang sudah kenal kita dengan lama ya, gitu. Sedikit lagi teman-teman, melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan diri, kemudian berolahraga juga artinya tetap kesehatan fisik juga dijaga supaya kita tetap bugar, tetap sehat, supaya recharge fisik kita, recharge juga amunisi kita untuk mental. Kemudian bergabung dalam community atau komunitas yang memiliki minat dan passion yang sama. Ini supaya mengurangi overthinking tadi sebenarnya dan insecurity. Karena kalau kita gabung sama orang-orang yang passionnya sama, kita nggak insecure sebenarnya. Karena kita berada pada circle yang selevel sebenarnya dengan kita. Jadi kita tidak mencoba untuk meng-compare dengan orang lain. Karena kayak, this is my comfort zone gitu. Zona yang nyaman saya untuk berdiskusi, bikin project, bikin kegiatan, eksplor diri, berdiskusi dan sebagainya. Dan mengurangi waktu kita untuk sendiri dan beroverthinking karena kita punya a lot of activity dan menjadi orang yang sangat produktif. Kemudian merasa lebih banyak bersyukur dan berikan self reward pada setiap pencapaian kita. So we say alhamdulillah, thank you very much, we are very grateful of this, dan juga berikan self reward atau hadiah tertentu pada diri. Oke. Itu aja sih paling teman-teman. So this is my last quotes maybe ya. So don't let insecure to run something amazing on you wherever you are. So jangan sampai overthinking maupun si insecurity ini itu bisa mengganggu atau menghambat sesuatu yang sangat amazing on you dimanapun teman-teman berada. Ini makanya saya kasih peta Indonesia. Saya nggak tahu semua ini benar-benar orang, kan saya asalnya Makassar gitu kan. Ada mungkin mostly orang Makassar ya. Ada juga katanya tadi dari panitia juga orang-orang di luar gitu kan ya, seluruh Indonesia. Dan saya rasa juga partisipasi teman-teman melalui sosial media juga sangat ini ya, masif juga gitu. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih banyak. Let's connect each other and make collaboration. You can also mungkin komunikasi di saya lewat Instagram @aisyahkumaira, lewat email anisha17@gmail.com maupun lewat WhatsApp yang tertera di sini. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Kayaknya kita akan banyak berdiskusi ya, karena saya lihat di chat juga udah banyak banget masuk. Thank you so much. Kembalikan ke Dandi. Ya, terima kasih Kak Aisyah. Nah, baiklah, berhubung narasumber kita sudah membawakan materinya, jadi sekarang kita membuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi sesi pertama itu kita membuka 3 pertanyaan saja dulu. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan mengaktifkan mikrofonnya ya. Kita 3 penanya dulu. 3 penanya dulu ya teman-teman, sesi pertama. Jadi yang mau bertanya silakan. Ya, persilakan. Kak, boleh tanya nggak? Halo. Ya, satu-satu. Rizka. Mau Rizka bertanya? Kamu yang bertanya atas nama siapa? Iskandar. Oh, Iskandar ya, satu second Iskandar. Coba Iskandar. Oke, makasih Kak Dandi. Terima kasih juga Kak Aisyah sudah memaparkan
mental health malam ini. Izin bertanya ke Aisyah, nanti yang bakal disampaikan juga sama Kak Dandi. Nah, ini di dalam lingkup dunia kerja, Kak. Jadi misal di dalam dunia kerja kan kita banyak teman ya, banyak rekan kerja juga yang sama-sama satu lingkup kerja sehari-hari lah yang kita selalu bersama. Nah, ada rekan kerja kita yang kita lihat sikapnya setiap hari itu seolah-olah ada penolakan atau ada ketidaksukaan sama kita. Ya kan? Itu kan yang kita lihat sehari-hari itu bakal berimpact, ada dampaknya ke kita. Kita lihat seperti itu sikapnya, nampak ketidaksukaannya dan juga sikapnya tidak welcome seperti itu. Nah, kita sebagai yang sehari-hari bersama dia kan kita kadang sering itu berpikir overthinking. Ini kenapa, ya kan? Nah, seharusnya apa yang harus kita lakukan dengan melihat situasi kawan kita yang seperti ini? Si Kak Dandi. Ya, siap. Ya, terima kasih Iskandar ya, Bro. Sekarang bagaimana Keisha, kita mau langsung jawab, tampun dulu pertanyaannya. Mau langsung jawab Keisha atau mau tampun dulu? Tampung dulu kali ya. Satu ada pertanyaan yang saling berkaitan biar sekalian dijawab. Siap. Ya, saya persilakan kepada banyak Lia. juga yang angkat tangan ya. Iya, Lia. Ya, saya persilakan kepada Lia. Ya, Kak Aisyah mau tanya, bagaimana sih menghadapi atau mendampingi pasangan kita yang sedang, ya mungkin sebenarnya udah agak berlarut-larut ya, saya baru tahu setelah 4 tahun ternyata pasangan kita sedang insecurity dan overthinking, dan akhirnya jadi nggak produktif sama sekali gitu, Kak. Ya, itu aja Kak, makasih Kak. Sorry Kak Lia, sedikit yang insecure overthinking sehingga tidak produktif, boleh tahu ini produktifnya lebih dalam hal ini dari dalam lingkup keluarga maupun sampai ke pekerjaan ya? Yang tadi sampai tidak. Berarti keluarga maupun ini impact-nya ke keluarga dan kerjaan ya? Betul Kak. Oke. Ya, oke. Boleh tahu spesifiknya ini insecure dan overthinkingnya Kak, maksudnya dalam hal apa? Mungkin dia dalam hal kemampuannya mungkin atau apa? Jadi mungkin awalnya itu berada dalam lingkungan keluarga ya, kemudian karena ada suatu hal, ibaratnya dia mempunyai suatu lembaga, kemudian lembaganya itu kena bencana, dan ibaratnya harus bedol desa semuanya, harus menghadapi dunia baru dengan teman-temannya. Mungkin dia sudah cukup mapan gitu ya kan, dia selama ini kan di lembaga sosial gitu ya Kak. Jadi dia baru ternyata melihat dunia luar yang luar biasa dan kayaknya itu sangat perlu untuk didukung. Nah, itu saya mau tanya sama Kak Aisyah, bagaimana kemudian selama mungkin dia udah 20 tahun di lembaga tersebut, lembaganya lembaga punya sendiri, tapi kena bencana, akhirnya yang awalnya dia bisa sangat bereksplorasi, sangat percaya diri, sangat bisa berkolaborasi, jadi insecure sekali gitu Kak. Makasih Kak. Siap. Terima kasih kalian. Coba kita bahas sebentar ya. Thank you. Silakan selanjutnya. Banyak yang antri nih. Saya persilakan ke Sofi ya, Saudara Sofi untuk bertanya. Iya, halo, selamat malam. Malam. Mbak Aisyah. Iya, saya mau tanya, kalau misalkan kayak gangguan kecemasan yang campuran depresi misalkan ya, gangguan cemas atau depresi dan segala macamnya, dan misalkan kita konsul ke psikiater ya, ini ya, kayak lebih ke psikiater bukan ke psikolog, itu rata-rata pasti psikiater akan bilang kayak kita tuh ada ketidakseimbangan kimia di dalam otak kita. Misalkan orang yang gangguan cemas dikasih obat anti cemas, orang yang gejala depresi dikasih obat antidepresan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah memang orang yang dengan gejala gangguan kecemasan atau depresi itu dengan obat-obatan farmakoterapi itu apakah memang menjamin akan membuat mereka merasa lebih baik, atau memang terapinya tuh memang kayak terapi yang lebih ke cognitive based terapi aja gitu, yang lebih efektif gitu kan, yang mana? Terus pertanyaan kedua saya adalah
kan kalau dulu kan kita taunya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, Betul. sekarang kita balik nih, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Pertanyaan saya, apakah orang yang yang terus-menerus mengalami overthinking atau kecemasan berlebih terus-menerus itu nantinya akan berdampak ke fisiknya, misalkan nantinya akan ngedevelop penyakit kronis seperti ginjal, diabetes, apakah itu bisa penyakit-penyakit kronis itu sumbernya selain karena gaya hidup, apakah itu juga bisa karena dari pikiran atau gimana ya, Dok? Ya itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Sofi, pertanyaannya Iya. mantap. Oke. Ya, baiklah teman-teman, karena sesi pertama kita hanya membuka 3 pertanyaan, jadi saya langsung persilakan kepada Kak Aisyah ya untuk menjawabnya. Karena waktu juga mengingat sudah malam sekali, jadi Kak Iya ya, malam sekali buat ya. ngebuat teman-teman juga sebenarnya di Wita sih sebenarnya. Kalau Iya. saya kan 9, teman-teman Iya, udah 10 siap-siap. lewat besok Senin. Siap Kak. Oke. Iya, Ya, siap. terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Iya. Saya ini appreciate teman-teman luar biasa. Dan ini mungkin semua juga based on self experience atau real experience yang terjadi di masing-masing gitu. Dan terima kasih sudah menceritakan juga masing-masing kondisinya. Yang pertama dari Kak Iskandar, ada teman, ini saya secara singkat saja mau wrap up, ada teman yang terlihatnya tidak suka dengan kita karena mungkin suatu kondisi tertentu yang Kak Iskandar yang lebih paham, dan itu sangat mempengaruhi kita juga dalam berkoordinasi dan bekerja gitu kan ya. So apa yang harus kita lakukan dan bagaimana mungkin supaya kita bisa meminimalisir hal tersebut. Yang pertama, kalau menurut saya, teman-teman juga mungkin nanti sebentar bisa menambahkan, menurut saya yang pertama juga kita bisa melakukan self-evaluation. So, sebelum kita melihat sesuatu di luar kontrol diri kita, kan tadi kan penilaian, judgement, justifikasi orang lain, komentar, dan seterusnya dari orang lain adalah sesuatu yang di luar kendali kita. So, kita coba lakukan self-evaluation, kita mengevaluasi ke diri kita, so far, sejauh ini, apakah ada semacam kayak kendala-kendala atau mungkin tingkah-tingkah laku kita yang mungkin ya pernah menyinggung, pernah mungkin tidak baik ke dia dan seterusnya gitu kan ya. Kita lakukan dulu dan dirunutkan semua dengan peristiwa yang terjadi. Mungkin dari pertama kita kenalan sama dia, tahun pertama kita bekerja dan seterusnya, apakah pernah ada kita ini dan seterusnya. Kalau ternyata memang ada nih misalnya kondisinya ada, berarti kita perlu juga untuk berkata jujur dan mengiyakan bahwa memang kita pernah salah dan kita bisa memperbaikinya dengan berkoordinasi dan bercerita atau say sorry, meminta maaf, dan juga bisa lanjut untuk berteman dengan baik gitu kan ya. Mungkin saja dia karena ada masalah itu jadinya dia juga agak-agak segan nih atau mungkin agak-agak gengsi untuk meminta maaf ataupun sebaliknya gitu kan. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya ternyata tidak, kayaknya saya merasa mungkin kayak Iskandar merasa atau teman-teman yang lain kayaknya saya nggak pernah ada masalah, kayaknya baik-baik aja dan sebagainya gitu kan ya. Kayaknya it's still okay dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa ngecek juga ke orang yang bersangkutan, dalam artian orang yang bersangkutan kita coba ajak untuk berdiskusi, karena biasanya kan segala sesuatu itu terjadi ketidakcocokan atau misunderstanding, misconception, karena memang kita tidak pernah berada pada titik untuk berdiskusi bersama. Kalau ada kesempatan untuk duduk bersama, bercerita, kita bisa sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan dengan dia, ada sesuatu yang belum clear, ada sesuatu yang mau di-sharingkan dengan dia kepada kita, atau just say, do you have any feedback for me? Bisa juga. Jadi kayak sekarang kan kayak cerita-cerita informal biasa aja ketika bertemu. Do you have any feedback or input for me to improve my skill, to improve myself? Nah, mungkin dari situ keluar tuh, oh di situ kita bisa catat, mungkin dia, ada feedbacknya dari A, B, C, D, ternyata mungkin poin ini. Nah, ini saya bisa memperbaiki juga. Jadi kita juga harus menjadi orang yang harus juga open untuk terhadap feedback orang lain, karena we never know, ternyata ada juga kesalahan di diri kita juga, gitu. So, kita bisa lihat dari dua sisi. Dari kita sendiri kita melakukan self-evaluation, yang kedua kita mencoba untuk berdiskusi dengan dia, tanyakan feedbacknya apa, inputnya apa, lalu yang ketiga kita membangun kembali relasi, karena kan teman kerja tiap hari kita ketemu. Kalau kita tidak baik, pasti mempengaruhi performance kita di pekerjaan. Kita jadi tidak saling tegur sapa, kita mungkin jadinya saling menjatuhkan atau saling berkompetisi secara tidak sehat dan sebagainya. Atau saling menceritai di belakang, itu kan sangat tidak sehat dalam sebuah organisasi. So, bisa memulai pertemanan itu kembali setelah yang nomor 2 tadi ini udah clear. Kita sudah berbicara satu sama lain tentang feedback ataupun kesalahan yang pernah dilakukan. Itu sih mungkin kalau dari saya sih. Jadi komunikasi is a very matter untuk menyelesaikan masalah itu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di benak orang lain kalau kita nggak bicara dan tidak menanyakan hal itu.
Gitu mungkin, dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan sih yang tadi saya sampaikan, yaitu behavior kita sendiri. Jadi kita bisa terus-menerus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita juga tidak bisa juga apa ya, ada mungkin istilah yang mengatakan we cannot kita tidak bisa menutup 1000 mulut orang lain ya kan, kayak gitu kan. Kita tangan kita cuma 2 gitu. Yang bisa kita tutup atau yang bisa kita tutup adalah telinga kita sendiri. Jadi kalau kita dengarkan semua orang komentar-komentar negatifnya, ayo bla bla seterusnya, kita nggak bisa nutup 1000 mulut mereka gitu kan ya. Yang bisa kita tutup adalah telinga kita, dalam artian supaya kita hanya menerima apa-apa yang sesuai dengan yang kita yang relevan dengan informasi. Kalau ada sesuatu yang tidak relevan ya kita bisa mungkin take out atau remove gitu. Mungkin itu jawabannya untuk saya. Iya Kak, sama-sama Kak. Semoga ini ya oke gitu kan dengan itu. Oke. Amin. Thank you Kak. Lanjut lagi pertanyaan dari Kalia. Ini kalau tadi Kak Iskandar lebih banyak fokus pada lingkup pekerjaan atau professional life, Kalia lebih kepada keluarga. Ini juga situasi yang cukup challenging atau cukup menantang. Dalam hal ini Kalia posisinya sebagai pasangan ya, sebagai pasangan yang dalam keluarga ternyata pasangannya itu sedang insecure atau overthinking. Karena tadi masalahnya ada suatu hal lembaga kena bencana sehingga pada saat ini mungkin untuk memulai kembali gitu kan ya, namanya juga mungkin pernah down, pernah mungkin tidak sesuai ekspektasi, ada kerugian tertentu yang harus dihadapi, harus mengulang kembali, belum lagi tadi tadi saya dengar ada mengcompare ke orang lain, ternyata teman-temannya di usia mungkin 30-an atau 25 ke atas 30, 40 seterusnya tuh udah sukses, sudah punya apa karena mereka titik startnya berbeda dengan kita. Yang pertama mungkin menurut saya ya, it's very depends karena setiap keluarga punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Apalagi kalau saya sendiri kan juga belum berkeluarga gitu kan ya. Jadi pengalaman saya dalam berkeluarga juga sangat belum ada gitu kan. Sebenarnya saya lebih banyak ke mengobservasi dan juga dari pembelajaran di latar belakang pendidikan. Nah, yang pertama sebagai pasangan, berarti kita sebagai supporting system bagaimana yang pertama adalah selalu menjadi pendengar yang baik. Jadi kan kadang-kadang orang-orang yang mungkin lagi banyak masalah atau banyak overthinking kan sebenarnya butuh teman cerita gitu kan ya. Ada suatu quotes juga yang mengatakan bahwa kita gampang sekali menjadi seorang public speaker yang baik, but tidak semua orang bisa menjadi listener, good listener yang baik gitu kan, atau effective listener gitu, pendengar yang efektif kemudian yang sebaiknya gitu kan. Nah, jadinya kita bisa menjadi good listener. Untuk menjadi good listener berarti yang benar-benar empati, memahami kondisi, hadir sepenuh jiwa mendengarkan hal tersebut dan mencoba untuk tidak menjudge dan tidak menghakimi dulu di awal, karena biasanya orang yang mau bercerita kalau dihakimi di awal tidak keluar semua ceritanya karena merasa seperti am I fail, apakah saya gagal, saya merasa bersalah, kayak gitu itu akan keluar seperti ego seperti itunya kalau kita menjudge di awal. Terus selanjutnya yang kedua menurut saya adalah kita juga bisa berdiskusi tentang pilihan dan resiko. Kita bisa berdiskusi dengan pasangan ataupun teman kita juga kalau ada kondisi yang lain. So everyone have a right to take the opportunity atau to take decision. Semua orang punya hak untuk mengambil sebuah keputusan. Saya mau bekerja di bidang sosial, saya mau bekerja di bidang korporasi, saya mau bekerja di bidang mungkin kesehatan gitu kan ya, atau di engineering atau semua jurusan yang teman-teman ada di sini gitu kan. Ketika kita mengambil itu berarti kita juga siap dengan segala resikonya. Gitu. Contoh orang bekerja di korporasi, apalagi swasta, resikonya apa? Bisa aja perusahaan bangkrut, kita nggak punya pekerjaan apa-apa. Gitu kan ya. Ada resiko orang kerja di PNS, mungkin gaji tidak terlalu tinggi tapi resiko, tapi dia bisa stabil. Ada yang kerja di bagian sosial, mungkin ada resikonya mungkin ketika bencana atau apa, tapi ada beberapa resiko. Nah, mungkin pemahaman tentang pilihan yang sudah saya ambil selalu disertai dengan resiko, dan orang yang bijak dan orang yang bisa menerima adalah orang yang mampu menjalankan resiko tersebut. So this is the part of because we take the first decision in the beginning untuk bekerja tadi misalnya di bidang sosial maupun membangun lembaga sendiri. Mungkin itu juga bisa dibantu sama untuk institusi sama overthinking, sama bisa memberikan ketiga adalah berikan beberapa alternatif saran-saran untuk mengisi produktivitas tadi. Yang sebelumnya mungkin kalau ada dengar-dengar mungkin mau coba untuk bekerja yang lain misalnya sesuai dengan jurusan ataupun bidangnya, memulai mungkin kalau misalnya mau memulai lagi lembaganya, jika misalnya punya
semangat yang besar untuk memulai lembaga yang sebelumnya kena bencana, boleh gitu kan ya. Tapi dipikirkan lagi pro dan kontra, dan juga kira-kira ini cocok nggak, dipikirkan matang-matang seperti itu. Jadi oke, kasih alternatif, atau mungkin ada opportunity bekerja tempat lain dulu untuk 1, 2, 3 tahun, boleh, supaya dia bisa recharge kembali energi dan menambah pengetahuan selama bekerja di situ untuk kembali membangun lembaganya, jika lo memang jiwanya adalah untuk membangun lembaga tersebut. Gitu. Nah, itu tadi 3 berarti ya, jadi pendengar yang baik, kemudian belajar diskusi tentang pilihan dan konsekuensi resiko, dan kemampuan menerima menjalankan itu. Sama yang ketiga tadi, berikan alternatif kira-kira kegiatan untuk lebih produktif seperti apa, supaya dia berproses. Mungkin nanti ketika dia produktif di situ langsung merasa, oh sepertinya jalan saya memang arahnya ternyata beloknya ke kanan, padahal awalnya saya berada selalu di track yang kiri. We never know, orang bekerja bisa berpindah-pindah sampai berapa kali untuk menemukan path yang tepat. Gitu. Oke. Apakah path sebelumnya salah? Apakah pilihan sebelumnya salah? Tidak, karena apa yang terjadi pada saat ini selalu menjadi bagian dari masa lalu kita. Mungkin itu, yang selebihnya bisa disesuaikan dengan cara komunikasi di keluarga, selama dibawa dengan baik, komunikasi yang baik. Kita juga harus menjadi pribadi yang kuat mental juga menghadapi pasangan yang dalam proses untuk bertumbuh dan recovery lah istilahnya, bertemu dan sembuh dari kondisi saat ini. Itu mungkin jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Kak Lia? Iya Kak, makasih. Jadi memang mungkin ada, ternyata kalau saya sempat diskusi. Maaf ya Kak, saya menanggapi. Jadi saya sempat diskusi sama kakak saya, jadi memang mungkin ya kalau dikatakan apa ya, ego-nya sempat runtuh ya mungkin ya. Dan juga akhirnya yang terjadi kayak ketika diberikan masukan tuh denial, kadang ada defense mekanisme yang sangat tinggi, ya, dan juga memproyeksikan ke nah itu kan sesuatu hal yang memang sepertinya harus butuh waktu ya Kak untuk kembali lagi. Iya, dan kita juga perlu sebagai pasangan ataupun keluarga perlu tahap demi tahap untuk mendampingi, gitu kan. Ini kan kondisi yang sebelumnya mungkin ada suatu bencananya mungkin cukup ini juga ya, besar dalam artian yang mempengaruhi banget untuk kinerja maupun pekerjaannya, begitu. Ya butuh proses banget gitu. Terus nanti kalau misalnya memang Kak Lia nih suatu kondisi misalnya ternyata istilahnya mungkin kayak makin parah lah istilahnya kayak gitu ya kan. Nah mungkin kalau memang mau ada kesempatan untuk pasangannya misalnya mau cita-cita ke psikolog misalnya, suatu waktu psikolog sih kalau kondisi-kondisi seperti ini, nah itu kayaknya bisa juga tuh if you need their help ya. Kalau misalnya masih bisa dalam keluarga juga it's still okay sih. Karena kan keluarga yang paling dekat sama kita kan. Itu Kak. Iya Kak, makasih. Sepertinya masih denial, jadi ya sudah saya ikutin dulu aja deh Kak. Iya. Jadi ini ya. Oke Kak. Siap. Lanjut pertanyaan yang terakhir dari Kak Sofia, ada 2 ya. Pertama, gangguan kecemasan dan depresi. Katanya tadi kalau ke psikiater kan ada beberapa diberikan obat-obat karena adanya ketidakseimbangan kimia. Ada obat-obat farmakoterapi ya dan sebagainya. Nah, apakah hanya itu untuk menyembuhkannya atau misalnya dibutuhkan terapi? Sebenarnya kalau biasanya sih prosesnya tuh Kak, terapi-terapi kayak tadi sempat saya sebutkan juga CBT ya, cognitive behavior terapi, atau mungkin ada sejumlah terapi lainnya yang bisa dilakukan oleh para psikolog. Itu ada beberapa memang kondisi psikologis seperti kayak kecemasan dan kecemasan sih menurut saya gangguan kecemasan ini bisa diselesaikan juga dengan terapi yang dilakukan oleh para psikolog itu sendiri. Makanya biasanya asesmennya Kak sebelum ke psikiater biasanya ke psikolog dulu. Jadi biasanya ini tahapannya ya. Jadi ke psikolog dulu, cerita mungkin 1 kali 2 kali konseling, psikolog memahami kondisi dan masalahnya, dia bisa melakukan diagnosa. Ini ada hubungannya dengan fisik. Fisik berarti harus ke psikiater. Ini ada hubungannya dengan sistem saraf. Misalnya ada depresinya ada mempengaruhi mungkin sistem saraf terganggu sehingga tidak connect ini antara antara kayak satu jaringan dengan jaringan yang lain, makanya harus dikonekkan dengan menggunakan farmakoterapi tadi. Ada intervensi obat gitu kan ya untuk menyembuhkan di dalam saraf ini. Nah, biasanya ketika itu pasti psikolog dengan sangat jujur akan merekomendasikan Bapak, Ibu ataupun teman-teman untuk ke psikiater melakukan pengobatan lebih lanjut gitu. Atau ada juga mekanismenya yang berdampingan gitu. Ada yang saya pernah
lihat dan juga diskusi sama Bapak Ibu psikolog itu berdampingan. Jadi ada kondisi di mana dia konseling dulu, baru setelah itu nanti diterapi, setelah itu konseling lagi. Jadi kayak psikolog maupun psikiater ini bergabung, berkolaborasi untuk memastikan si pasien atau klien, kalau psikolog sebutnya klien, kalau psikiater sebutnya pasien, untuk sembuh secara bersama. Gitu. Itu sih, jadi tergantung diagnosa masing-masing, Kak. Biasanya kecemasan bisa mampu dilakukan dengan cognitive behavior ataupun terapi yang lain. Kalau depresi yang levelnya sangat level tinggi, misalnya depresinya sudah yang berat, yang butuh obat, maka memang harus ke psikiatri gitu. Jadi pastikan mungkin bisa ke psikolog dulu untuk didiagnosa, baru ke psikiater sih, Kak. Kayak gitu. Terus tadi yang kedua, jiwa sehat terdapat tubuh yang sehat. Terus bagaimana, apakah dari insecure dan overthinking ini bisa memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik, misalnya ada diagnosa untuk apa tadi, kanker kah, atau mungkin penyakit kronis dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri dan juga mungkin teman-teman bisa menambahkan bahwa pada dasarnya kalau misalnya nih insecurity dan overthinking tersebut mempengaruhi pola kita dalam misalnya pola makan, pola tidur, lifestyle kita bisa mempengaruhi fisik. Misalnya ketika kita selalu overthinking, seluruh waktu kita dipakai untuk berpikir dan mungkin jadinya telat makan, atau mungkin tidur kita tadi kan sampai ada gangguan tidur, kayak misalnya harus tidur jam 4 subuh baru tidur, padahal harusnya kan jam 10, jam 11 itu udah harus tidur untuk waktu normal 8 jam. Nah itu misalnya, itu kan mempengaruhi, mungkin kita jadinya ada gangguan tertentu, dan nanti lama-kelamaan mungkin dari setelah melalui itu nanti akan terlihat dan akan didiagnosa, ternyata ada misalnya gangguan di bagian tubuh tertentu. So ini saling berkaitan. Jadi kalau memang kita melihat insecure dan overthinking ini sudah mempengaruhi lifestyle kita, mempengaruhi pola makan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita, olahraga kita tidak teratur, tidak tidur rumah, terus kayak kita punya obat tidak diminum dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi ke fisik kita. Kayak gitu, Kak. Karena saya juga punya teman. Jadi saya punya teman itu dulu ada juga yang seperti itu ya. Jadi dia cek per cek ternyata karena kondisi psikologis. Jadi dia sakit, ada diagnosa tertentu di bagian hati dan bagian hatinya kan ya, kayak pembengkakan hati seperti itulah atau apa segala macam, dan juga kondisi-kondisi yang lain. Kenapa ternyata diagnosa, oh ini kok bisa siapa segala macam, diperiksa di lab dan sebagainya. Ternyata kalau secara dicek-cek setelah dia juga ke psikolog juga, ternyata masalahnya dia datangnya dari psikolog, datangnya dari psikologisnya gitu maksudnya, karena dia terlalu banyak insecure-nya dan juga menyalahkan diri sendiri lah, sehingga pola hidupnya jadinya berantakan. Gitu. Dan itu diagnosa, jadi harus melalui perawatan secara fisik. So, yang bisa disampaikan dan di-emphasize di sini bahwa kalau bisa sekarang teman-teman yang masih insya Allah masih sehat bugar secara fisik maupun mentally, dirawat kedua-duanya. Fisiknya tetap oke, mentalnya selalu di-recharge juga dengan di-recharge dengan spirituality, di-recharge dengan hal-hal yang positif dan seterusnya. Dan itu bisa beda-beda tiap orang, tergantung tipe-tipe masing-masing. Right? Seperti itu mungkin untuk jawabannya untuk Kak Sofi, pertanyaan pertama dan yang kedua. Semoga sesuai. Gimana, Kak? Iya, sudah sesuai. Makasih ya. Terima kasih, Kak. Siap. Andy, saya kembalikan. Iya, siap, Kak. Terima kasih. Itulah tadi. Baiklah, teman-teman. Itu tadi jawaban dari Kak Aisyah selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita buka ya sesi kedua, tapi kita batasi saja hanya satu pertanyaan saja, teman-teman. Karena mengingat juga waktu sudah mulai larut malam, karena pas teman-teman juga pasti butuh banyak istirahat. Jadi saya persilakan teman-teman yang mau bertanya, satu pertanyaan saja ya teman-teman. Saya persilakan yang mau bertanya. Satu lagi pertanyaan, teman. Kita buka lagi satu pertanyaan sebelum kita menutup acara malam hari ini. Kayaknya tadi Kak Erianto ya, belum ya? Oh iya, Kak Erianto. Sama kayaknya juga ada beberapa di chat sih, tapi mungkin mirip-mirip kali ya. Oh iya, siap. Saya persilakan ke Saudara Erianto untuk bertanya. Halo Erianto. Kalau misalnya enggak, mungkin dari pertanyaan di chat mungkin, Dandi. Ini ya, lumayan juga nih, mungkin dipilih-pilih aja. Saya sampai kayak wow, luar biasa teman-teman semua pada aktif semua. Saya kita chat. Nih. Oh ini Kak, saya bacakan pertanyaan Kak dari Alvan Miftahu Rosak. Cara mengatasi tekanan batin di dalam hati gimana, Kak? Ya, ini yuk pertanyaan saya. Luar biasa. Cara menangani tekanan batin dalam hal apa dulu sebenarnya sih, tapi mungkin secara general aja ya. Karena kan tekanan batin harus selalu dispesifikan tekanan batinnya karena apa. Dalam hal ini mungkin pekerjaan atau mungkin kayak masalah keluarga dan seterusnya gitu kan.
Nah, mari kita lihat dulu cara untuk, sebentar saya catat dikit ya, mengatasi ketekanan batin. Oke, tadi saya lagi sampaikan tekanan batin tiap orang beda-beda, dan ini kan karena tanyanya di chat, jadi kita nggak bisa terlalu detail banget juga. Jadi ketika kita punya tekanan batin, tadi karena even though misalnya kayak ataupun even because of your job, ya pekerjaan, atau your family issues, atau mungkin friendship or relation dengan someone, dalam hal ini love relation kah atau segala macam, terus ada tekanan batin. Tekanan kan sebenarnya kalau kita definisikan kan pressure. Pressure itu ya kalau kita bicara berarti ada tekanan ke arah bawah, misalnya kan ini kita belajar fisika jadi tekanan bawah gitu kan, karena mungkin ada beban yang diberikan ke kita. Ini logika secara sangat mendasarnya. Nah, bisa saja tekanan batin itu disebabkan karena pressure tadi yang datang, mungkin entah itu misalnya pressure-nya adalah ekspektasi orang lain, keinginan orang lain, ekspektasi kayak kalau anak-anak atau misalnya kayak remaja itu misalnya ekspektasi orang tua, harapan orang tua terhadap anak, terus ekspektasi dari sosial, harusnya pribadi dewasa itu udah harus A, B, C, D, kemudian tekanan untuk bekerja secara maksimal, tekanan harus punya gaji tinggi, tekanan beli rumah, semuanya gitu kan ya, semuanya tekanan-tekanan. Sementara itu tidak bisa kita kontrol, dan kita juga tidak bisa ini, jadinya tekanan tadi yang mungkin awalnya menjadi challenge buat kita, tapi karena kita tidak bisa mencapai itu, menjadinya tekanan gitu. Cara mengatasinya adalah teman-teman, tadi saya sudah sempat buat standar bahagia sendiri, tadi kan ya, buat kebahagiaan dan standar happiness kalian masing-masing. Happiness kalian sebenarnya orientasinya pada apa? Fokus pada orientasi itu terhadap berbagi kepada sosial. Berarti semua aktiviti teman-teman itu berorientasi pada hal tersebut. Atau misalnya berfokus pada hal yang lain. Jadi fokus pada membuat standar kebahagiaan masing-masing. Terus teman-teman juga banyak untuk menambah pengetahuan menurut saya sih. Dengan cara apa menambah pengetahuan? Bisa nambah pengalaman, ikut banyak kegiatan di kantor maupun di kampus. Itu sebenarnya bukan menghabiskan waktu teman-teman. Mungkin memang iya kalau kalian mungkin terlalu overload, tapi sebenarnya itu akan mengasah problem solving teman-teman, mengasah ideation, cara berpikir, cara menemukan ide, mengasah skill untuk lebih terbuka dan speak up dan sebagainya. Jadi dengan cara menambah tadi pengetahuan melalui experience atau melalui mungkin membaca buku, riset atau bacaan-bacaan yang cukup positif, itu bisa menambah pengetahuan kita. Ketika pengetahuan kita bertambah, maka cara kita mengatasi si tekanan itu bisa berangsur-angsur dilakukan dengan baik. Jadi kadang-kala kan seperti saya pernah juga melakukan perbandingan, ini saya cerita sedikit ya. Saya pernah membandingkan teman saya yang ini waktu mahasiswa, teman saya yang kupu-kupu kuliah pulang dengan teman saya yang sangat aktif lah ya, pokoknya mampu menyeimbangkan antara akademik sama organisasi lah gitu kan. Akademiknya oke, organisasinya juga jalan, amanahnya juga besar-besar. Ada teman saya mungkin yang kupu-kupu tadi nih kan, kuliah pulang dan tidak ada aktiviti tambahan selain berkuliah dan pulang ke rumah dan pulang ke kosan dan sebagainya. Ternyata menurut saya secara observasi kasat mata, problem solving teman saya yang punya pengalaman dan pengetahuan dari berbagai hal tersebut jauh lebih tinggi dibanding yang tadi kuliah kupu-kupu tadi. Kenapa? Karena dia sudah ditempa dengan banyak masalah. Dia bicara sama orang dapat ide. Dia punya problem solving yang lebih bagus. Dia punya keberanian yang lebih baik. Jadi kayak oke, ternyata mempengaruhi ya. Kata-kata yang dia produksi juga jauh lebih runut, lebih bagus, terlihat mampu lebih dewasa menyelesaikan masalah. Nah, ternyata skill tersebut dibutuhkan supaya si tekanan tadi itu bisa berangsur-angsur kita minimize gitu. Kita hilangkan atau kita minimalisir dengan cara kita menyelesaikan itu. Gitu. Itu mungkin sih jangan sama yang terakhir, lebih banyak sering-sering cerita sama orang. Maksudnya kalau ada tekanan kan itu kan cukup berat kan, karena seperti kayak beban dikasih di pundak, terus kayak ini pundak tak kayak lelah banget untuk menerima itu semua. Jadi sering-sering cerita, tapi cerita bukan berarti kita mengeluh lalu kita juliti orang lain ya teman-teman. Itu memang ya bos kita kerjaannya cuma mau ngasih kerja, itu kan jadinya nggak ada solusi. Jadi lebih kepada kalau memang kerjanya lagi banyak, so how we can overcome, how we can address this kind of problem. Itu sebenarnya intinya. Selalu bertanya kepada bagaimana supaya jatuhnya ke positive vibes rather than ke negatif dan mengeluh begitu. Is it still okay untuk have a growth mindset in your career gitu, right? Mungkin seperti itu sih jawabannya ini.
Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama. Jadi baik teman-teman, berhubung waktu sudah larut malam, jadi pertanyaan dan diskusi pada malam hari ini kita akhiri ya. Baiklah, saya akan simpulkan dari apa yang dibahas oleh Kak Aisyah, yaitu betapa pentingnya teman-temannya kita memiliki kontrol emosional, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita memiliki kontrol emosional, otomatis kita bisa mengatasi overthinking kita dan rasa kecemasan kita, teman-teman. Nah, ya. Terus apa sih penyebab dari gangguan mental itu, teman-teman? Karena yang pertama kan adanya tekanan dari keluarga, tekanan dari teman atau bully ya, sebagai macam itunya. Terus cara mengatasinya bagaimana, teman-teman? Cara mengatasi mental agar tetap sehat, yang pertama itu dengan selalu berpikir positif, berbicara positif, bergaul dengan komunitas-komunitas yang baik, membaca buku, sering meditasi, jauhi lingkungan-lingkungan toksik. Itu ya teman-teman, untuk bisa menjaga kesehatan mental tetap baik ya teman-teman. Jadi karena teman-teman perlu kita ketahui teman-teman, karena di kehidupan kita itu ada dua hal yang kita bisa, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah sikap dan pikiran kita yang bisa kontrol, teman-teman. Terus yang tidak bisa kontrol itu adalah seperti omongan orang lain, masa depan, karir kita, itu semua dari luar kontrol kita. Jadi yang bisa kita kontrol, teman-teman, adalah sikap dan pikiran kita, teman-teman. Jadi kembali dari diri kita masing-masing, teman. Itu sikap dan pikiran yang bisa kontrol. Jadi bagaimana cara teman-teman bisa mengatasi rasa overthinking, kecemasan ya? Sikapnya dan pikirannya harus dikontrol, teman-teman, dengan cara banyak-banyak berpikir positif, meditasi, ibadah dan sebagainya, teman-teman. Itu saya, teman-teman. Nah, sebelum saya menutup, saya persilakan kepada Kak Aisyah untuk closing statement ya, buat teman-teman telah mempersiapkan. Siap, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sesi dari awal dan sampai akhir, dan sudah sangat setia lah gitu sampai larut malam ini untuk hadir. Tadi saya sudah membaca scroll, meskipun tidak bisa membaca satu persatu. Luar biasa apresiasinya, ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang memberikan apresiasi atas materinya, luar biasa ya. Meskipun juga saya merasa bahwa saya masih butuh untuk mengembangkan, karena kan isu-isu tentang kesehatan mental selalu berkembang dan kita harus adaptasi terhadap problematika yang terjadi gitu kan. Nah teman-teman, saya mau sampaikan aja bahwa pada dasarnya we are human. Kalau merasa insecure maupun overthinking sometimes menurut saya it's still okay, karena kan kita berada pada dinamika problem yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang tadi kan. Tapi yang paling terpenting ketika kita menyadari pada saat itu kita lagi ini insecure nih, apalagi kan kalian sudah belajar apa itu insecurity dan tanda-tandanya. Gue lagi overthinking nih, kalian udah belajar juga how to resolve gitu kan, bagaimana menyelesaikan dan meminimalisir itu. Nah langsung mencari kira-kira solusinya apa. Ketika merasakan, sadari, lalu cari solusi gitu kan. Pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu ingin mengejar pencapaian orang lain sudah bisa lebih cepat. Pelan-pelan saja, tapi pelan tapi pasti. Ada milestone, ada timeline, ada kira-kira targetnya kapan, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk mencapai juga target tersebut. Sama tadi kan seperti yang saya sampaikan, jangan sampai insecurity maupun overthinking itu mengganggu atau merusak sesuatu yang sangat amazing on you, wherever you are. Saya juga mau sampaikan, karena tadi saya membaca banyak sekali pertanyaan lain yang tidak sempat dibacakan oleh Dandi maupun teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang berkenan untuk men-DM saya di Instagram dan menanyakan, misalnya teman-teman punya pertanyaan yang kiranya butuh banget untuk dijawab, karena ada beberapa yang saya lihat tadi cukup menarik, itu boleh DM ke @aisyah_alkumaira. Nanti mungkin kalau nggak sempat malam ini, mungkin besok setelah selesai bekerja saya coba balas satu persatu supaya bisa lebih clear, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lebih detail. Kayak tadi ada yang bertanya untuk psikolog lah, ada yang bertanya harus ke psikolog atau psikiater, ada juga yang lagi curhat, ada juga yang butuh konsultasi lah apa segala macam kan. It's very good. Jadi silakan aja ya teman-teman, feel free untuk berdiskusi lebih lanjut, karena saya tahu waktu kita terbatas untuk membahas semuanya. But thank you very much for your participation dan aktifnya di sini. Saya senang banget. Jadi teman-teman jadi lebih kedua arah untuk sesi diskusi ini. Thank you untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Pikiran Terbuka untuk invitation-nya, dan tadi Kak Patrick ya tadi yang juga founder, dan all the participants yang sudah bertanya. Thank you very much. Kembalikan ke Dandi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam tindakan maupun tadi ucapan-ucapan sebelumnya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk Kak Aisyah, saya kepada Kak Aisyah saya mengucapkan
Kak Aisyah sudah keluar ya? Ya. Kak Aisyah? Halo? Oh iya, siap. Ya, masih Siap. ada. Oh, ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Aisyah yang telah memberikan kita ilmu tentang kesehatan mental. Ya, jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara mengatasi overthinking dan kecemasan. Ya, karena Kak Aisyah tadi itu sudah membahas semua itu ya, teman-teman. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman yang persoalan tadi ya, yang pas tadi pembawaran materi di PPT itu ada coretan-coretan. Karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Jadi saya berusaha untuk menghapusnya. Alhamdulillah bisa terhapus. Dan minta maaf juga kepada Kak Aisyah ya, terganggu materi karena sudah coret-coret, maaf Kak Aisyah sudah mengganggu. Iya Kak Aisyah minta maaf. Jadi kepada teman-teman sekalian, ya saya ucapkan banyak terima kasih telah menghadiri diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara, alangkah baiknya kita dulu foto bersama ya. Kita foto bersama. Mohon maaf teman-teman, kameranya mohon diaktifkan untuk kita dokumentasi. Oke. Boleh kita dokumentasi bersama dulu, Ya. wajah cantik dan gantengnya. Iya. Oke, aktifkan semua. Berapa teman-teman yang bisa ini ya, bisa aktif. Ya. Tapi teman-teman, ya kameranya yang diaktifkan semua supaya kita bisa Terus makin malam ya. ya. Teman-teman, ya kameranya mau diaktifkan karena saya mau dulu screenshot. Ini take picture. Siap Kak. Teman-teman, kameranya mau diaktifkan. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, dengan berakhirnya kegiatan pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Aisyah, ke teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa, sehat selalu. Amin. Semangat untuk merawat kesehatan mental. Bye. Dadah.